Sosok ini membantai ogre abadi demi meraup poin sebanyak mungkin dalam perburuannya. Monster abadi itu terus bangkit dengan kekuatan berlipat ganda setiap harinya. Namun lewat tebasan maut yang presisi, ia menghabisinya sekejap mata. Poin berharga tersebut ia gunakan untuk menyulap pohon layu menjadi pohon apel kaisar yang legendaris. Buah emas itu pun bernilai selangit, tapi percayalah, kekuatannya yang dahsyat ini tidak didapat secara instan. Mari kita putar waktu ke masa kelam, saat bumi mulai sekarat dan kehilangan seluruh energi vitalnya. Sesosok entitas agung muncul, memerintahkan pengiriman utusan terpilih menuju dimensi lain demi menyelamatkan dunia yang hancur. Sejak saat itu, para pengirim pesan yang dipuja bak pahlawan mulai berkelana menembus gerbang antar dimensi. Mereka membawa pulang rahasia dan sumber daya vital demi menyambung nyawa seluruh umat manusia yang tersisa. Tokoh utama kita, Chanu, hanyalah tukang kebun pengolah limbah yang bermimpi menjadi seorang pengirim pesan resmi. Lelah bekerja, ia mendatangi pusat pencarian darurat, tempat penuh tangis orang-orang yang merindukan kerabat mereka yang hilang. Di tengah kerumunan yang putus asa, ia merangsek maju demi menemui petugas administrasi di meja depan. Sayangnya, tabungan Chanu tak cukup untuk membiayai investigasi pencarian yang ia ajukan kepada petugas tersebut. Ia diusir dengan kasar dan diminta kembali saat punya uang, mengabaikan permohonan tulus Chanu demi melayani pelanggan berikutnya. Tanpa pilihan, Chanu pun melangkah pulang dengan bara tekad yang masih tersisa di dalam hatinya. Dahulu, ayahnya adalah ksatria veteran kelas atas yang tak terpisahkan darinya setiap hari sebelum perang memisahkan mereka. Saat kondisi bumi kian memburuk, ayahnya dikirim kembali ke garis depan dan tak pernah terlihat lagi sejak saat itu. Penantian panjang membuat ibunya pun menyusul pergi mencari. Hingga akhirnya Chanu tertinggal sebatang kara di dunia yang kejam. Waktu berlalu sangat lama, hingga wajah kedua orang tuanya mulai memudar dan menjadi bayang-bayang kabur dalam ingatannya. Mendadak, ledakan cahaya emas menghantam apartemennya dan mementalkan tubuhnya hingga membentur dinding dengan sangat keras. Kesadarannya hilang seketika, dan ia baru terbangun setelah beberapa jam terkapar tak berdaya di lantai. Ponselnya bergetar hebat menampilkan berita darurat tentang turbulensi atmosfer akibat fenomena misterius yang jatuh dari langit. Kejutan melanda dunia saat petarung peringkat S mengumumkan pensiun karena gagal menjaga keselamatan rekan timnya yang sangat berharga. Ia pulang sebagai pecundang yang gagal melindungi dewanya dan harus menelan pahitnya rasa bersalah seorang diri. Sang satria merasa tak lagi layak menjadi pengirim pesan karena seluruh kekuatan dan harga dirinya telah sirna sepenuhnya. Ternyata, getaran hebat dan kilatan cahaya tadi merupakan dampak dari proses masuknya entitas luar menuju atmosfer bumi. Sambil gemetar, ia memohon kepada dunia agar berjuang sekuat tenaga demi melindungi sisa-sisa kehidupan di planet ini. Kondisi kian kritis karena jumlah manusia menyusut tajam di bawah 500 juta jiwa, membuat regenerasi petarung mustahil dilakukan. Di tengah rasa syok Chanu atas berita tersebut, tiba-tiba terdengar ketukan misterius dari balik pintu kamarnya yang sepi. Dengan penuh tanda tanya, ia melangkah mendekat, merasa heran karena tak ada yang pernah mengunjunginya selama ini. Saat pintu terbuka, sebuah suara menyapanya. Namun anehnya tidak ada satupun orang yang terlihat berdiri di sana. Sebelum ia mengira dirinya mulai gila, suara itu memerintahkannya untuk segera menundukkan pandangan ke arah bawah. Terkejutlah ia saat melihat seekor kelinci lucu yang mahir berbicara sedang menatapnya tajam sambil memegang sebuah tablet. Chanu jatuh tersungkur karena kaget, namun makhluk mungil itu tetap tenang dan memastikan identitas dirinya dengan nada ketus. Dengan senyum lebar, sang kelinci memberi selamat karena Chanu baru saja terpilih sebagai kandidat baru pengirim pesan resmi. Chanu terperangah tak percaya. Ia meragukan pendengarannya dan mengira kelinci itu hanya sedang berhalusinasi di depannya. Si kelinci paham akan kebingungannya, namun ia menegaskan bahwa takdir telah memilihnya secara mutlak tanpa bisa diganggu-gugat. Tak ingin menarik perhatian karena tingkah konyol Chanu, makhluk itu mengajaknya berpindah ke lokasi yang lebih aman. Sembari menyusuri lorong misterius, si kelinci menanyakan bakat spesial apa yang dimiliki Chanu sebagai modal utamanya nanti. Chanu mengaku hanya ahli di level sampah. Merasa dirinya sama sekali tak pantas menyandang gelar pengirim pesan yang agung. Satu-satunya kelebihan yang ia banggakan hanyalah kemampuannya dalam merawat tanaman dan memangkas dahan pohon yang layu. Jawaban itu membuat sang kelinci terdiam kaget. Sementara Chanu bingung mengapa ia direkrut tanpa pengecekan latar belakang. Akhirnya, si kelinci bergumam bijak bahwa tak pernah ada kebetulan dalam setiap rencana agung di alam semesta ini. Meski Chanu merasa tak berguna, statusnya sebagai orang pilihan tetaplah sebuah kebenaran mutlak yang tidak bisa ditolak.
Jantungnya berdegup kencang menyadari ia telah sampai di pusat kendali, pintu gerbang menuju masa depannya yang baru saja terbuka. Di depan pintu raksasa yang megah, petualangan Chanu yang sesungguhnya pun siap dimulai dari balik ambang pintu itu. Chanu bergerak secepat kilat menuju gerbang raksasa itu sebelum si kelinci sempat bicara. Namun sekuat apapun ia mendorong, pintu kokoh itu bergeming seolah menertawakan tenaganya. Menatap dengan tatapan sinis, si kelinci bertanya penuh nada mengejek tentang apa yang sebenarnya sedang Chanu lakukan di sana. Dengan santai, si kelinci berujar bahwa pintu masuk mereka yang sebenarnya berada tepat di sisi kanan. Chanu terbelalak tak percaya saat melihat lubang kecil yang ditunjuk si kelinci, sebuah pintu mini yang jelas mustahil dimasuki manusia. Si kelinci merasa tak ada masalah, namun Chanu harus menyadarkannya bahwa mereka berdua memiliki perbedaan ukuran tubuh yang sangat drastis. Merasa terjebak dengan makhluk gila, Chanu berniat pergi, tapi pertanyaan si kelinci tentang penyesalan membuatnya terdiam sejenak. Kegagalan beruntun dalam hidup Chanu diungkit kembali, tepat sebelum si kelinci menawarkan secercah harapan dari takdir yang luar biasa. Apa kau pikir keberuntungan emas seperti ini akan mengetuk pintumu 2 kali? Tanya si kelinci penuh penekanan. Tanpa paksaan, si kelinci memberikan kebebasan penuh jika memang Chanu memilih untuk kembali ke hidupnya yang menyedihkan. Terdesak keadaan, Chanu pun terpaksa merangkak rendah melewati lorong sempit demi menuju ruang kerja yang sangat bersih dan teratur. Pemandangan luas di dalamnya membuat Chanu terperangah, kontras dengan bayangannya tentang ruangan sempit yang membosankan. Saat mendengar ada dunia yang diciptakan khusus untuknya, Chanu mulai bertanya-tanya apakah takdir setiap orang memang memiliki dunianya masing-masing. Si kelinci mengungkap rahasia tentang dunia perebutan lahan tipe blok, yang saat ini sedang menggelar sebuah ajang besar yang megah. Binar penuh antusias terpancar dari mata Chanu, membuat si kelinci berasumsi bahwa ia sudah familiar dengan nama tersebut. Nyatanya ini hal baru bagi Chanu, meski si kelinci bersikeras bahwa tempat itu adalah destinasi paling populer saat ini. Kabar terbaiknya adalah dunia tersebut diberkati langsung oleh kekuatan suci dari sosok dewa yang agung. Rasa penasaran Chanu memuncak, teringat akan ucapan Sang Returni yang juga menyinggung tentang keberadaan entitas dewa. Menyadari raut wajah Chanu yang berubah, si kelinci meyakinkan bahwa semua pilihan ini murni takdir, bukan sekadar kebetulan belaka. Saat ditanya tentang identitas sang dewa, si kelinci menjelaskan bahwa sistem penentuannya biasanya dilakukan melalui undian acak yang misterius. Tapi sebagai perlakuan istimewa, Chanu diberikan hak istimewa untuk menentukan sendiri dewa mana yang akan menjadi pelindungnya. 3 kartu misterius kini terhampar di depannya, membuat Chanu berkeringat dingin karena tak tahu mana kartu yang akan membawa keberuntungan. Peringatan terakhir diberikan bahwa momen penentu masa depan ini tak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Bayangan sang ayah memacu tekadnya, membuat Chanu mengutuk keraguannya sendiri dan memutuskan untuk segera bertindak. Begitu kartu dipilih, sosok dewa muncul dengan aura mengerikan yang membuat seluruh tubuh Chanu gemetar hebat karena rasa takut yang luar biasa. Di tangannya tergenggam kartu dewa negasi, sosok dengan tingkat kesuksesan yang sangat meragukan, hanya sebesar 44%. Jangan jadi pengecut, bentak si kelinci, menegaskan bahwa penampakan seram tadi hanyalah bumbu dramatis untuk menguji mentalnya. Masih dengan jantung berdebar kencang, Chanu memprotes dewa gila mana yang menggunakan perkenalan seseram itu hingga hampir membuatnya mati berdiri. Keyakinannya goyah, merasa nama dewa itu terdengar seperti pertanda sial yang akan membawa bencana dalam perjalanannya. Dengan suara gemetar, Chanu memberanikan diri bertanya apakah masih ada peluang untuk mengulang undian kartu tersebut. Jawaban tak terduga datang. Si kelinci memperbolehkannya mencoba lagi, membuat harapan Chanu kembali membubung tinggi. Dengan gerakan cepat, ia menarik kartu baru. Namun takdir seolah mempermainkannya karena kartu Dewa Negasi kembali muncul di hadapannya. Amarahnya meledak, Chanu menuduh sistem ini sebagai penipuan licik karena mustahil ia mendapatkan kartu yang sama secara beruntun. Dengan ekspresi datar, si kelinci menjamin bahwa semua kartu tersebut murni dan tidak ada kecurangan sedikit pun di sana. Aura si kelinci berubah mencekam, memperingatkan bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi Chanu untuk menentukan nasibnya dengan benar. Frustrasi menyelimuti benaknya, Chanu berdoa dalam hati agar ia mendapatkan kartu apapun asalkan bukan dewa sial itu lagi. Saat kartu ditarik, cahaya hijau menyilaukan terpancar, membuat wajah Chanu bersinar penuh harapan akan datangnya keberuntungan besar. Kartu Dewi Kelimpahan muncul dengan peluang kurang dari 1%. Namun pandangan Chanu langsung terkunci pada sosok Dewi yang cantik. Sosoknya benar-benar menawan dan menggoda, hingga si kelinci pun bisa membaca pikiran liar yang melintas di wajah Chanu. Sambil tersenyum penuh arti,
Si kelinci menawarkan kesempatan lagi, sebuah kejutan yang membingungkan bagi Chanu setelah peringatan sebelumnya. Saat ditanya konsekuensi jika ia menetapkan pilihannya sekarang, si kelinci hanya menjawab bahwa Chanu harus segera memulai perjalanannya. Chanu tersentak kaget, sementara si kelinci terus mendesaknya untuk membuang segala keraguan yang masih tersisa di hatinya. Inilah peluang emas untuk mengubah hidup dari sekadar kurir biasa menjadi seorang agen pengembalian yang memiliki kekuatan luar biasa. Hasutan manis mulai dilancarkan, menggambarkan betapa megahnya saat semua orang memuja Chanu sebagai pahlawan yang melegenda di masa depan. Janji tentang kehidupan 10 kali lebih baik dari penderitaannya saat ini terus dibisikkan oleh si kelinci untuk menggugah hasratnya. Chanu akhirnya tersadar bahwa tawaran ini adalah satu-satunya jalan keluar, karena hidup lamanya memang sudah tidak berarti lagi. Tekadnya sudah bulat, dan seketika sistem berdenting memilihnya untuk menjadi pelayan setia bagi sang Dewi Kelimpahan. Sosok Dewi pun muncul di hadapannya, benar-benar cantik dan sempurna, persis seperti Dewi dalam impiannya selama ini. Chonu tersenyum lebar, merasa sangat yakin bisa menaklukkan rintangan apapun jika Dewi secantik itu ada di sisinya. Dengan penuh rasa penasaran, Chonu segera bertanya kepada kelinci misterius itu, kemana tujuan mereka selanjutnya. Kelinci itu membuka portal dimensi sambil berkata sudah waktunya berangkat, lalu tiba-tiba mendorong Chanu masuk. Chanu gemetar ketakutan, ragu, apakah portal itu benar-benar aman untuk ia masuki. Si kelinci malah mengejeknya dengan menyebut portal itu sangat indah, namun di mata Chanu yang sedang ketakutan, itu hanyalah sebuah jebakan maut yang nyata. Meski begitu, dia takkan menyerah karena berjanji akan sukses besar demi membungkam para pembenci yang meremehkannya. Saat dia sibuk memikirkan ambisi untuk berhasil, sebuah dorongan kasar dari si kelinci melempar tubuhnya masuk ke dalam portal. Tiba-tiba, sebuah suara berat menegur si kelinci karena lancang mencampuri takdir manusia secara langsung. Padahal itu adalah larangan keras. Kelinci itu berdalih bahwa mereka tak punya pilihan lain, sebab hanya Chanu satu-satunya kunci yang bisa membantu mereka. Di tengah pusaran dimensi, sebuah layar sistem muncul, menjelaskan bahwa persentase itu adalah ukuran dari kekuatan faksi Sang Dewi. Chonu tersentak kaget. Dia mengira angka itu adalah probabilitas keberuntungan. Tapi ternyata kenyataannya jauh lebih buruk dari dugaannya. Mendarat dengan rasa sakit di sekujur tubuh, Chansu akhirnya terbangun di dunia baru dengan sebuah kesadaran yang sangat pahit. Dia menatap sekeliling dengan cemas, namun hanya hamparan tanah gersang dan sunyi yang menyambut kedatangannya di sana. Selain kenyataan bahwa Sang Dewi tak memiliki pengikut, kini dia pun terdampar di tengah tanah terkutuk yang sangat tandus. Air matanya jatuh seketika, harapannya akan tanah subur hancur berkeping-keping. Chonu merasa hidupnya benar-benar sudah tamat di gurun mati ini. Tiba-tiba, jendela sistem berdenting kembali, memberikan ucapan selamat datang kepada Chonu ke dalam dunia penggalian yang penuh misteri. Sebagai utusan Dewi, Chansu kini memikul tugas berat untuk merebut kembali hak atas tanah sebanyak mungkin melalui setiap galiannya. Namun sebelum melangkah lebih jauh, dia memutuskan untuk mengamati situasi di wilayah asing yang tampak sangat mencurigakan ini. Dia sadar harus segera menemukan Sang Dewi, hingga matanya tertuju pada sebuah sabit tua berkarat. Apakah benda ini hanya sampah yang sengaja dibuang? Karena dia adalah seorang mantan tukang kebun, sabit usang itu terasa begitu pas dan alami saat ia menggenggamnya. Mendadak, hawa mengerikan muncul dari belakang. Ketakutan mencekam jiwanya, membayangkan sesosok monster lapar yang siap melahapnya hidup-hidup. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Dia belum sempat bertemu Sang Dewi, tapi maut sudah mengintai di depan matanya. Chanu menolak mati konyol saat ini. Dengan tangan gemetar, dia mengerahkan keberanian untuk mengancam monster itu dengan ayunan sabitnya. Dia berbalik dan menebas angin sekuat tenaga, namun ternyata yang ada di sana hanyalah seekor hamster mungil lucu yang menatapnya. Chonu berjongkok untuk menatap makhluk kecil itu, dan dia bisa melihat jelas bahwa si hamster sama sekali tidak berniat jahat. Tiba-tiba muncul ide nakal untuk mencari poin tambahan dengan memburu hamster itu, membuat si mungil menjerit ketakutan setengah mati. Chanu pun menyeringai puas, merasa sangat terhibur setelah berhasil mempermainkan dan menggoda makhluk kecil yang malang tersebut. Dia memutuskan untuk membiarkannya hidup asalkan tidak merepotkan. Namun tiba-tiba hamster itu berbalik dan berlari pergi seolah memberi isyarat. Si hamster berhenti di kejauhan, memintanya untuk mengikuti. Chansu pun segera mengejar langkah kecil, namun lincah dari pemandu barunya itu. Chansu bertanya-tanya kemana mereka akan pergi, hingga mereka mencapai sungai jernih, di mana Chanu langsung meminum airnya tanpa ragu. Rasa haus pun sirna dan tubuhnya terasa segar. Lalu dengan penuh harap, dia bertanya pada si hamster tentang keberadaan Sang Dewi. Hamster itu mencoba memberikan respons. Namun perbedaan teknik komunikasi
membuat percakapan mereka menjadi sangat membingungkan satu sama lain. Si hamster kembali bergerak lincah dan Chanu terus mengekor di belakangnya, penasaran akan dibawa kemana langkah kaki mungil itu selanjutnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di pohon raksasa yang layu, lalu tanpa sengaja Chansu menginjak tanaman ginseng yang membuatnya terkejut. Dia heran melihat ginseng di tempat kumuh seperti ini. Namun si hamster tiba-tiba merebut tanaman itu dari tangan Chonu dengan cepat. Saat sedang bingung, sebuah notifikasi sistem mendenting keras mengabarkan bahwa dia telah berhasil menemukan sang dewi kelimpahan yang dicarinya. Chansu menggerutu kesal, yakin bahwa sistemnya sedang mengalami gangguan karena dia tidak melihat sosok dewi cantik dimanapun. Di tengah ocehan protesnya, si hamster tiba-tiba mencengkeram kakinya, membuat Chansu berpikir hewan itu hanya ingin mengajaknya bermain lagi. Dia mengangkat si hamster dan menegaskan bahwa dia sedang sangat sibuk dan belum siap untuk bermain-main saat ini. Namun, tatapan serius si hamster menyadarkan Chonu akan sesuatu. Kenyataan pahit pun terungkap bahwa ginseng layu itu adalah sang dewi. Chonu menolak percaya. Bagaimana mungkin Dewi Agung yang kaya raya dalam bayangannya bisa menyusut menjadi sebatang ginseng yang buruk rupa? Karena pikirannya masih dipenuhi keraguan dan belum sanggup menerima kenyataan pahit yang ada di depan matanya. Si hamster akhirnya mengeluarkan kaca pembesar agar dia bisa melihat lebih jelas. Saat itulah seluruh ekspektasi indah Chonu hancur berkeping-keping. Dia memegang kepalanya karena frustrasi. Persentase 0 tadi benar-benar pertanda buruk bagi masa depan yang akan ia jalani di dunia ini. Chonu menyadari angka-angka itu terus melonjak tajam setiap kali ia menarik kartu misterius tersebut. Ini menandakan pengaruh sang dewa mulai menguat, meski ia tak menyangka kartu negasi adalah kartu sakti. Fenomena ini terus berulang hingga ia curiga sang dewi menyusut karena kekuatannya telah sirna sepenuhnya. Chonu menatap cemas ke arah dewi yang masih terkapar, bertanya-tanya mengapa dia tidak kunjung terbangun. Ia sempat panik telah membunuh sang dewi saat menginjaknya. Namun si hamster hanya menatapnya dengan bodoh. Tiba-tiba sebuah ide muncul. Chonu berpikir mungkin air bisa membangkitkan kesadaran dewi yang tak berdaya itu. Saat air dituangkan, keajaiban terjadi dengan munculnya pendar hijau dari tubuh ginseng yang menandakan air itu bekerja. Chonu terus menyiramkan air hingga sang dewi akhirnya tersentak dan kembali mendapatkan kesadarannya yang hilang. Sang dewi nyaris tenggelam dalam genangan air itu dan berharap Chonu segera menghentikan aksi gilanya tersebut. Akhirnya dewi itu bangkit kembali, sementara Chonu merayakan keberhasilan metode pertolongan pertamanya yang sangat agresif. Si hamster ikut bersukacita, lalu Chonu bersujud di hadapan dewi dan menyatakan kesetiaannya sebagai rasul terpilih. Dengan sisa kekuatannya, sang dewi mencoba duduk tegak demi menatap wajah rasul setianya itu. Kebingungan melanda Chonu hingga notifikasi sistem muncul, memberitahu cara memperkuat diri melalui penggunaan skill khusus. Chonu terperanjat luar biasa, karena ia sama sekali tidak menyadari adanya kemampuan sakti di dalam dirinya. Ia menemukan sebuah berkah dewi yang ia asumsikan berfungsi untuk meningkatkan hasil panen miliknya nanti. Namun saat diaktifkan, ia terkejut bukan main menyadari nama teknik itu adalah pemenggalan kepala. Nama skill itu sangat mengerikan bagi Chonu, karena secara harfiah berarti memutus kepala musuh. Ia bergidik membayangkan harus memenggal kepala seseorang hanya demi impian hidup dalam kelimpahan harta. Chonu ragu Dewi Kelimpahan memberikan kekuatan sekejam itu, dan langsung menanyakan takdir berdarah ini padanya. Reaksi sang dewi justru makin membingungkan, hingga Chonu merasa tidak punya pilihan selain melakukan pemenggalan tersebut. Pikiran Chonu mulai melayang, membayangkan berbagai skenario gelap yang mungkin terjadi jika skill itu ia gunakan. Matanya tertuju pada si hamster yang sedang merayakan kebangkitan dewi, menganggapnya sebagai target yang tepat. Tanpa disadari, Chonu sedang melemparkan tatapan paling mengerikan dan haus darah ke arah makhluk mungil itu. Si hamster gemetar melihat Chonu bersiap menebasnya, lalu segera melesat pergi sebelum sabit maut mengenainya. Pengejaran pun dimulai, hingga si hamster yang terpojok memutuskan untuk bersembunyi di balik tubuh sang dewi. Chonu berkata dengan nada dingin, bahwa pengorbanan ini terpaksa dilakukan demi kejayaan sang dewi sendiri. Mendadak suasana mencekam, dewi dan hamster itu panik saat sosok monster mengerikan muncul di belakang Chonu. Chonu tertegun melihat keberanian si hamster yang tiba-tiba melompat maju demi melindungi sang dewi tercinta. Saat itulah, ia sadar bahwa hamster kecil itu bukanlah monster yang harus ia musnahkan selama ini. Menyadari kesalahannya, Chonu bertekad menebus dosa dengan menghabisi monster asli yang kini berdiri di hadapannya. Meski ragu akan kemampuannya, keberanian Chonu membara saat ia menerjang monster itu dengan sabit di tangan. Berkat kemampuan pemenggalan kepala, ia bisa melihat dengan jelas titik vital yang harus ia tebas habis. Ia mengaktifkan skill pemenggalan,
melompat tinggi, dan mengayunkan sabitnya hingga monster itu tumbang dalam satu serangan. Dewi dan hamsternya terpana, sementara Chonu kembali dengan santai seolah baru saja melakukan hal yang biasa. Chonu membungkuk meminta maaf pada si hamster karena hampir saja mengirimnya ke liang lahat karena salah paham. Hamster itu tersenyum dan mengacungkan jempol, tanda bahwa ia telah memaafkan aksi gila sang majikan tadi. Merasa senang, Chonu akhirnya memberikan nama yang sangat istimewa untuk kawan kecilnya itu, yaitu Hamel. Nama itu terdengar sangat keren bagi si hamster, hingga membuat wajah mungilnya tersipu merah karena malu. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul lagi, menjelaskan bahwa kepala monster akan otomatis dikirim sebagai efek skill pemenggalan. Chonu baru mengetahui bahwa lawan yang baru saja ia bantai adalah monster tangguh bernama Ogre Abadi. Jumlah buruannya kini tercatat dalam sistem, menunjukkan bahwa ia sanggup membantai Ogre sebanyak yang ia inginkan. Chonu merasa aneh, karena monster itu dijuluki abadi, padahal nyatanya ia mati begitu mudah dalam sekali tebas. Sistem memberikan info baru bahwa semua hasil persembahan dari monster kini sah menjadi milik Sang Dewi. Chonu menoleh dan melihat Sang Dewi kini tampak jauh lebih segar dan bercahaya dari sebelumnya. Ia bertekad terus membasmi monster, karena setiap kemenangan akan membantu Sang Dewi kembali ke puncak kekuatannya. Terbakar semangat demi pesona Sang Dewi, Chanu bergegas mencari mangsa. Gerombolan Ogre Abadi pun kini berada tepat di hadapannya. Sebuah notifikasi muncul, memberitahu tentang poin khusus sistem dunia yang bersifat eksklusif dan mustahil untuk dipindah tangankan. Chanu benar-benar tertegun. Ia sendiri tak menyadari kapan tumpukan poin itu mulai masuk ke kantongnya. Namun baginya, ini adalah keberuntungan besar. Kini, membasmi para raksasa mengerikan itu menjadi prioritas utama dalam agendanya. Beruntung ia memiliki kemampuan memenggal kepala, teknik mematikan yang membuat perburuan ogre terasa seperti permainan belaka. Tanpa ragu, Chanu menerjang. Dengan satu ayunan pedang yang presisi, kepala para monster itu terlepas seketika. Sistem kembali berbunyi, mengonfirmasi bahwa setiap tetes darah monster yang tumpah akan dikonversi menjadi poin berharga. Kesempatan emas ini tak akan disia-siakan. Chanu bersiap membantai setiap monster yang berani menampakkan diri. 4 ogre tumbang dengan mudah. Bagi Chanu, menghabisi 100 ekor lagi hanyalah pemanasan untuk memuaskan adrenalinnya. Gelombang pertama berhasil disapu bersih. Hamstal pun bersorak sombong di pundak Chanu, seolah dia yang melakukan semua kerja keras itu. Chanu mulai sangsi mengapa makhluk yang disebut abadi ini mati begitu mudah. Tak ada jawaban yang muncul saat itu. Ia pun bertekad, satu-satunya cara mengungkap misteri ini adalah dengan terus menebas mereka sampai tak tersisa. Saat kembali ke pohon suci, aura kecantikan Sang Dewi tampak semakin bersinar dan memikat dari sebelumnya. Senyum Chanu mengembang lebar. Efek pemulihannya bekerja sangat cepat mengembalikan wujud Dewi yang agung ke hadapannya. Namun tiba-tiba, Sang Dewi menunjuk ke arah pohon raksasa, membuat Chanu sempat kebingungan dengan maksud tersembunyi di baliknya. Ia akhirnya sadar Sang Dewi ingin dinaikkan ke atas. Chanu segera membantunya, meski Sang Dewi terus memberikan isyarat misterius. Notifikasi sistem berkedip, memberitahu bahwa berkah kelimpahan bisa diaktifkan, namun setiap penggunaan memerlukan biaya poin yang besar. Tanpa pikir panjang, Chanu menyentuh batang pohon itu dan mengalirkan seluruh poin kemampuannya ke dalam berkah kelimpahan. Seketika, keajaiban terjadi. Pohon itu berbuah sangat lebat. Chanu terperangah melihat ribuan apel merah besar bergelantungan di sana. Ia memetik satu buah yang ukurannya benar-benar luar biasa. Meski ini pengalaman pertamanya melihat apel, instingnya mengatakan bahwa ukuran buah ini sama sekali tidak wajar. Walau perutnya keroncongan, ia memilih untuk mempersembahkan hasil panen suci pertama itu langsung kepada Sang Dewi. Sang Dewi menerimanya, dan secara mengejutkan, apel itu terserap habis dalam sekejap. Chanu hanya bisa melongo menyaksikan fenomena itu. Sadar bahwa Dewi ini memiliki kekuatan yang tak terduga, Chanu berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah membuatnya murka. Ia lalu memanjat pohon untuk memetik persediaan apel, agar ia dan Hamstal bisa menikmati pesta buah bersama. Chanu bertekad untuk tumbuh lebih kuat. Melayani Dewi sehebat ini bukanlah tanggung jawab yang bisa dianggap remeh. Saat menggigit apel itu, ledakan rasa manis yang luar biasa langsung memanjakan lidah Chanu. Benar-benar sangat lezat. Di tengah suasana tenang itu, Sang Dewi justru terheran-heran. Bagaimana mungkin manusia biasa sanggup menghabisi monster secepat itu? Terlebih lagi, ia mampu menghidupkan kembali pohon raksasa yang layu hanya dalam waktu 1 hari saja. Rasa ngeri mulai merayapi hati Sang Dewi.
dari mana sebenarnya asal pemuda dengan potensi mengerikan seperti Chanu ini? Menilik masa lalu faksi kelimpahan, Sang Dewi dulunya adalah penguasa pangan yang sangat dihormati karena kualitas hasil buminya. Namun saat Dewa Korupsi mulai menelan segalanya, faksi kelimpahan terpaksa melarikan diri karena perbedaan kekuatan yang terlalu jauh. Ia meninggalkan perannya dan mencoba menjadi pemburu, namun sayangnya, pasukannya sama sekali tidak memiliki bakat bertarung. Kalah telak di setiap pertempuran, mereka akhirnya memodifikasi kemampuan mereka hanya demi bisa bertahan hidup. Sayangnya, usaha tersebut tetap saja tidak menjamin keselamatan bagi faksi kelimpahan. Bahkan, kemampuan memenggal kepala yang Chanu banggakan sebenarnya hanyalah alat bantu bagi bawahan Dewi untuk membawa bangkai hewan. Karena pada dasarnya, para pelayan Sang Dewi memang tidak dirancang untuk berada di medan pertempuran. Melihat Chanu, Sang Dewi gemetar ketakutan. Pemuda ini benar-benar di luar nalar. Ia bertanya-tanya, apa alasan Chanu memilihnya? Meski begitu, ia akhirnya menerima kenyataan dan memutuskan bahwa Chanu kini sepenuhnya adalah miliknya. Saat Chanu hendak mengambil apel lagi, Sang Dewi tiba-tiba memeluk kakinya. Chanu panik, mengira dia akan diserap seperti apel tadi. Namun ternyata, itu hanyalah pelukan tulus sebagai tanda terima kasih atas segala kebaikan yang telah Chanu berikan. Tak lama, Sang Dewi terlelap. Chanu membaringkannya di altar dengan hati-hati sebelum suara petir menggelegar memecah keheningan. Chanu cemas Sang Dewi akan terbangun, tapi ajaibnya, Sang Dewi tetap tertidur sangat pulas tanpa terganggu sedikit pun. Di saat itulah Chanu sadar, apel saja tidaklah cukup. Tiba-tiba, sistem memberitahunya bahwa proses pengiriman sedang berlangsung. Chanu terkejut dengan fitur sistem ini. Namun, untuk memulai pengiriman, ia harus menemukan cara menghubungi orang-orang di bumi. Melihat Hamstel yang mulai kelelahan, ia pun segera membaringkannya dengan lembut di sisi Sang Dewi. Selimut dari tumpukan daun pun disiapkan. Sementara itu, di kantor perdagangan reinkarnasi, Sang Rasul Hasujen tengah meradang. Ia melabrak sang atasan karena terus dihujani tumpukan tugas baru meski jadwalnya sudah sangat padat. Ternyata ada pesanan khusus untuk mengirimkan apel. Transaksi ini murni barter barang tanpa melibatkan uang sepeser pun. Jesujin berteriak protes, mengira ini adalah hukuman kerja paksa. Namun sang bos segera membantah tuduhan itu. Atasannya justru menjelaskan dengan nada santai bahwa perjalanan bisnis ini adalah kesempatan emas baginya untuk rehat sejenak dari rutinitas kantor yang membosankan. Sang bos mendesaknya segera pergi, menyebut perjalanan ini sebagai cara terbaik untuk menjernihkan pikiran yang stres. Namun Jujin menyanggah, ia tahu sang bos mengirimnya hanya karena tidak ada orang lain yang bisa diandalkan. Mendengar itu, sang atasan hanya bisa terkekeh gugup karena tebakan anak buahnya memang tepat sasaran. Ia pun melepas kepergian bawahannya dengan lambaian tangan, berharap perjalanan ini membawa keberuntungan yang tak terduga. Hujin memeriksa detail pesanan itu dengan cemas, berharap imbalannya sepadan agar perjalanan jauh ini tidak sia-sia. Di waktu yang bersamaan, Chanu sibuk mengumpulkan apel kualitas terbaik. Di sela kegiatannya, Hamtol justru asyik bermain dengan buah-buah tersebut. Melihat apelnya dikunyah secara sembunyi-sembunyi, Chanu segera menangkap dan menegur tingkah nakal makhluk kecil itu. Ia menjelaskan bahwa apel-apel tersebut adalah komoditas penting untuk ditukarkan dengan seseorang yang akan datang nanti. Karena kurir datang dari tempat yang sangat jauh, Chanu ingin memberikan kesan pertama yang sempurna dan profesional. Berdasarkan informasi rahasia yang ia dapatkan saat mendaftar di sistem pengiriman, ia menyadari bahwa dunia ini terbagi menjadi blok-blok wilayah, di mana perang penaklukan besar sedang berlangsung. Meski terlihat seperti lahan kosong, setiap blok dibatasi tembok tak kasat mata yang hanya bisa ditembus tiket khusus. Chansu tersadar posisinya sangat terpencil. Butuh waktu 1 minggu penuh untuk bisa mencapai desa terdekat. Beruntung, sistem pengiriman kali ini hanya memakan waktu 2 hari saja untuk sampai ke tujuannya. Chanu tak peduli jaraknya, selama ia bisa segera mendapatkan kantong tidur dan bantal empuk untuk Sang Dewi. Misinya adalah memaksimalkan poin kasih sayang agar Sang Dewi selalu merasa nyaman dan tidak pernah murka. Perhatian Chansu kemudian teralih pada kemunculan para ogre abadi yang mulai menampakkan diri sejak kemarin. Baginya, ini adalah mangsa empuk. Nama keabadian monster itu ternyata hanyalah siklus regenerasi atau kebangkitan berulang. Chanu sama sekali tidak gentar. Ia justru bersemangat menghabisi mereka berkali-kali demi mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Saat duel sengit berlangsung, sebuah serangan mendadak mengincar punggungnya. Namun dengan insting tajam ia berhasil menghindar. Ia merasakan pergerakan monster-monster itu kini jauh lebih lincah dan kuat, seiring dengan meningkatnya level mereka. Meski begitu,
Bagi Chanu, ancaman para monster tersebut masih belum ada apa-apanya dibanding kekuatannya saat ini. Dari ketinggian langit, Hu Jin yang mengamati aksi Chanu hanya bisa terpaku dengan ekspresi wajah yang sangat syok. Di matanya, Chanu terlihat seperti monster gila yang sangat kuat, yang menjadikan monster buas sebagai menu sarapannya. Padahal, ogre abadi biasanya menjadi target buruan utama para kurir karena nilai poinnya yang sangat menggiurkan. Namun masalahnya, monster ini akan selalu bangkit kembali esok hari dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Bahkan jika mangsanya pindah wilayah, monster gigi ini akan terus mengejar tanpa henti bagaikan mimpi buruk. Terlebih lagi, kutukannya mampu melemahkan kondisi fisik target secara perlahan hingga mereka akhirnya tumbang tak berdaya. Itulah sebabnya semua orang menghindarinya. Namun Chanu justru membantai makhluk itu layaknya memotong kertas tipis saja. Hu Jin mulai bertanya-tanya, apakah pria itu terlalu ceroboh atau memang tidak takut pada kutukan balas dendam monster. Keheranan Hu Jin bertambah saat melihat Chan Su sama sekali tidak memurnikan jasad monster yang telah ia kalahkan. Ia menduga Chanu adalah seorang master pedang. Namun mengapa pendekar sehebat itu justru sibuk memetik buah apel? Hu Jin menyimpulkan bahwa mungkin Chanu bukanlah tipe pendekar yang pintar dalam menggunakan otaknya, namun demi keamanan nyawanya, ia memutuskan untuk menghadapi pria kuat tersebut dengan sikap yang sangat sopan. Usai membasmi gerombolan ogre, Chanu menyadari bahwa akumulasi poin miliknya kini meledak dan terus meningkat pesat. Berkat efek berkah yang aktif, satu apel kini bernilai 1000 poin, membuat target 100.000 poin terasa sangat mudah. Ia sempat bingung dengan keberadaan kuil di wilayah terpencil ini, namun ternyata itu adalah keberuntungan tingkat tinggi. Saat itu, Hu Jin melangkah mendekat sembari membungkuk dengan penuh rasa hormat. Ia memperkenalkan diri sebagai utusan serikat dagang yang datang membawa kiriman pesanan milik Chanu. Chanu menyambutnya dengan jabat tangan erat, merasa takjub karena Hu Jin berhasil menemukan lokasi itu dengan mudah. Namun jauh di dalam hatinya, Hu Jin merasa terintimidasi oleh wibawa Chanu yang sangat kuat dan berpengaruh. Seketika, perhatiannya teralih pada seekor hamster menggemaskan yang membuatnya sangat ingin memeluk makhluk mungil itu. Menyadari gelagat aneh tersebut, Chanu bertanya tentang keadaannya, namun Hu Jin segera menepisnya dengan senyuman tenang. Sembari menahan gemas, Hu Jin pun mulai mengikuti langkah Chanu menuju area perkebunan apel yang dijanjikan. Setibanya di sana, aroma manis apel yang begitu pekat langsung menyerbu dan memanjakan indera penciumannya. Chan Su pun mengangguk setuju bahwa pohon-pohon miliknya memang sedang dalam masa panen terbaik. Hu Jin terpaku menatap pohon apel raksasa di hadapannya saat Chanu memetik satu buah segar untuknya. Begitu menerima apel tersebut, Hu Jin tersentak kaget mendapati ukurannya yang benar-benar jauh di atas normal. Awalnya ia ragu, karena biasanya buah yang terlalu besar cenderung memiliki rasa yang hambar dan mengecewakan. Namun dugaannya salah besar, sebab gigitan pertama langsung menghadirkan sensasi kelezatan yang belum pernah ia rasakan. Perpaduan rasa manis dan asam yang sempurna membuatnya yakin apel ini bernilai setidaknya 100.000 koin emas. Dengan wajah sangsi, Hu Jin memastikan kembali apakah benar Chan Su hanya mematok harga 2.000 koin saja. Hu Jin menegaskan bahwa memberikan harga serendah itu untuk apel berkualitas surgawi adalah sebuah kesalahan besar. Mengira harganya terlalu mahal, Chan Su yang panik justru bertanya berapa harga yang sanggup dibayar oleh wanita itu. Chan Su dibuat terperangah saat Hu Jin menyebut angka 20.000 koin emas sebagai harga paling minimal. Kesadarannya nyaris hilang ketika tahu harganya bisa melonjak hingga 30.000 jika masuk ke pasar elit. Chan Su seolah tak percaya. Namun Hu Jin tetap jujur demi membangun relasi bisnis jangka panjang yang kuat. Lagi pula, ia tak mau menanggung risiko besar jika suatu saat Chan Su menyadari bahwa ia telah ditipu. Hu Jin menjelaskan bahwa ini bukanlah apel biasa, melainkan buah unik dengan cita rasa yang benar-benar langka. Baginya, nilai apel ini jauh melampaui segala jenis makanan khas daerah paling mewah sekalipun. Namun agar tidak terlalu mencolok dan mengejutkan pasar secara berlebihan, ia menyarankan untuk menetapkan harga di angka 20.000 emas untuk tahap awal ini. Kontrak resmi pun disiapkan, dan Chanu mulai meneliti setiap poin di dalamnya sebelum membubuhkan tanda tangannya. Begitu melihat klausul yang sangat menguntungkan, senyum puas pun langsung tersungging di bibir pria itu. Akan tetapi, Chanu meminta penyesuaian yang membuat Hu Jin terkejut karena persentase bagi hasil justru meningkat drastis. Chan Su meyakinkan bahwa itu bukan kekeliruan, melainkan bentuk apresiasi untuk menjalin hubungan kerjasama yang abadi. Semua itu ia lakukan karena sangat menghargai kejujuran Hu Jin dalam memberikan penilaian yang sejujur-jujurnya. Tangan pun terulur sebagai tanda kesepakatan,
sebelum akhirnya Hujin menyerahkan semua barang yang telah dipesan Chanu. Kiriman tersebut meliputi berbagai macam benih unggulan serta stok bahan makanan yang sangat berlimpah, lengkap dengan alat masak dan telur istimewa sebagai hadiah tambahan dari pihak serikat dagang mereka. Hujin menjamin telur itu akan berguna, meski ia mengira Chanu mungkin tak membutuhkannya karena sudah punya peliharaan. Chanu kebingungan, sebab seingatnya ia belum pernah memiliki makhluk familiar atau peliharaan apapun di sini. Hujin kemudian menunjuk ke arah hamstal, sangat yakin kalau hamster kecil itu adalah familiar milik Chansu. Ia menjelaskan bahwa semakin banyak energi yang diberikan, maka semakin kuat pula potensi familiar saat menetas. Namun ia memperingatkan agar segera berhenti jika telur mulai bergetar, karena bisa berakibat pada kegagalan yang fatal. Setelah seluruh penjelasan selesai, Chanu diminta untuk mempraktikkan proses tersebut agar ia bisa memahaminya secara sempurna. Hujin pun menanyakan perihal jadwal panen selanjutnya, dan jawaban Chanu benar-benar di luar ekspektasi. Hanya butuh 1 hari saja. Pernyataan itu sontak membuat Hujin syok membayangkan suplai apel yang tak terbatas. Setelah berdiskusi cukup lama, mereka akhirnya merampungkan rincian jadwal, kuota peserta hingga tanggal kunjungan resmi. Dengan selesainya urusan tersebut, Chanu segera menghampiri Sang Dewi untuk berterima kasih karena telah bersembunyi tadi. Menatap tumpukan harta dan persediaan di depannya, Chanu seakan masih bermimpi melihat hasil penjualan apel yang fantastis. Walau begitu, ia sadar sepenuhnya bahwa semua keajaiban ini mustahil terjadi tanpa campur tangan Sang Dewi. Saat Dewi memeluk erat telur itu, Chanu sadar ia butuh percepatan agar mereka segera menetas ke dunia. Tapi, ia butuh poin segunung. Solusi tercepat, membabat habis monster yang menghalangi jalannya tanpa ampun. Chanu bangga pada kekuatannya. Namun ia tahu badai besar telah menanti di ufuk masa depan yang gelap. Ketakutan tidak ada dalam kamusnya. Chanu terlahir untuk melibas setiap tantangan yang menghadang di depannya. Sesampainya Hujin di serikat dagang, ia segera melaporkan segala temuan mengejutkan itu kepada sang atasan. Ia yakin Chasun asli Korea, namun mengira pria itu adalah petarung garis keras dari faksi tempur. Sang bos ternganga. Bagaimana mungkin seorang mesin pembunuh punya bakat luar biasa dalam bertani apel? Hujun bersaksi bahwa Chanu membantai mayat hidup hanya bermodal sabit usang, mengincar kepala dengan presisi mematikan. Bosnya menduga Chanu mengejar gelar Swordmaster, sengaja menempa diri dalam neraka pertempuran seperti legenda Rohan. Keputusannya bulat, sembunyikan keberadaan Chanu daripada mengirim penjaga yang hanya akan memancing perhatian musuh. Hei Sugujin pun setuju. Sembari bicara, ia terus melahap irisan apel segar sampai Heisen harus menghentikan kerakusannya itu. Kembali ke dunia penuh kelimpahan, Chanu mulai membakar poinnya demi menetaskan telur misterius. Akankah ia mendapatkan monster imut atau pelindung legendaris? Mendadak, cangkang itu retak. Cahaya menyilaukan meledak, memicu keyakinan bahwa familiar peringkat SS akan lahir. Namun, senyumnya langsung layu saat melihat seekor anak ayam kecil keluar dari balik cangkang. Harapannya hancur berkeping-keping. Bayangkan, 120.000 poin hanya demi seekor ayam besar yang tak berguna? Otak praktisnya berputar. Satu-satunya kegunaan makhluk kecil ini mungkin hanyalah menjadi santapan lezat di atas meja. Tapi ia bimbang. Memakan makhluk seharga 120.000 poin rasanya seperti menelan emas murni. Agar tak terlalu sayang, ia menamainya Ahri. Belum sempat akrab, telur kedua pun mulai menunjukkan tanda kehidupan. Antusiasme Chanu kembali membara. Kali ini, ia yakin sebuah mahakarya akan muncul dari dalam sana. Wajahnya kembali masam saat seekor babi muncul. Tanpa banyak bicara, ia langsung memberi nama Doji padanya. Chanu merana, mengapa nasibnya hanya berputar di sekitar bahan-bahan makanan seperti ayam dan babi ini? Janjinya adalah peliharaan ajaib berkuatan tinggi, tapi sekarang ia merasa telah menjadi korban penipuan besar. Ahri dan Doji menghampiri Sang Dewi. Dengan penuh sesal, Dewi meminta maaf karena gagal melindungi mereka dahulu. Mereka pun bersujud, merasa bersalah karena tak mampu mengabdi pada Sang Dewi sebagaimana mestinya. Dewi tersentuh, namun ia memperingatkan tentang satu ancaman nyata di depan mata, yaitu Sang Rasul. Ia menjelaskan bahwa Chanu sama sekali tidak menyadari identitas asli mereka sebagai pengikut suci. Jika dianggap tak berguna, pria itu takkan segan-segan menjual mereka ke pasar gelap atau tempat lain. Yang lebih mengerikan, mereka bisa berakhir di kuali. Aura haus darah Chanu membuat peringatan itu terasa nyata. Sang Dewi memohon agar mereka bersandiwara dengan baik sampai Chanu menguasai kemampuan berkomunikasi yang benar. Mereka setuju memantau situasi. Esoknya, Chanu kembali berburu dengan mayat hidup sebagai target utamanya.
Doji dan Ahri terbangun oleh suara gaduh yang memecah keheningan pagi di tempat persembunyian mereka. Kantuk mereka sirna seketika melihat keganasan Chanu saat menebas monster-monster itu dengan gerakan kilat. Kini mereka sadar, Chanu adalah sosok berbahaya. Peringatan Dewi tentang keselamatan nyawa mereka bukanlah isapan jempol. Ahri berbisik bahwa tatapan Chanu sangatlah janggal, membuat Doji seketika gemetar teringat ancaman menjadi santapan. Begitu pertempuran usai, Ahri dan Doji muncul membawa handuk, berusaha memberikan pelayanan terbaik mereka. Mereka memuji kehebatan Chanu demi mengambil hatinya. Sekarang mereka paham menjadi berguna adalah kunci untuk bertahan. Chanu menyambut baik perhatian mereka. Setelah membersihkan diri, sebuah hadiah kecil pun ia siapkan. Ia menawarkan apel segar. Doji langsung melesat rakus. Sementara Ahri masih mencoba menjaga gengsinya di depan Chanu. Chanu tersenyum licik. Konon, babi yang diberi makan buah-buahan kualitas tinggi akan memiliki rasa daging sangat istimewa. Ahri panik dan mencoba menghentikan Doji agar tidak berakhir jadi hidangan utama yang lezat bagi sang majikan. Dengan sisa-sisa harga diri, Ahri berhasil menahan nafsunya. Namun saat Chanu menawarkan biji-bijian premium, pertahanan Ahri runtuh dan ia langsung melahapnya tanpa sisa. Baginya, memakan biji-bijian lebih aman daripada harus berakhir menjadi ayam goreng di piring makan Chanu nanti. Chanu pun mulai bertani, menyuruh Doji menggali tanah sementara Ahri menabur benih kacang hitam di setiap lubang. Lahan tandus itu berubah secepat kilat. Kini, tanaman hijau yang subur memenuhi seluruh ladang milik Chanu. Chanu menggenggam sebutir benih misterius. Seketika, tatapan Ahri terkunci rapat pada benda kecil di tangan tuannya itu. Ahri hendak menyergapnya, namun Chanu dengan sigap menyembunyikan benih itu. Eits, hasil panen pertama wajib untuk Sang Dewi. Ritual persembahan pun dimulai. Sang Dewi menyerap benih itu dengan cara yang sangat ganjil, seperti biasanya. Chanu lalu mengajak Ahri dan Doji mengisi perut sebelum menanam kentang. Tak disangka, porsi makan Ahri kali ini benar-benar menggila, bahkan sanggup menandingi nafsu makan besar milik Doji. Perut mereka membuncit layaknya balon yang akan meledak. Ahri merasa dunianya berakhir hanya karena tak sanggup meredam rasa lapar. Melihat mereka makan dengan lahap, semangat Chanu membara. Ia bertekad menanam lebih banyak santapan lezat untuk mereka nikmati. Pikirannya pun melayang pada apel-apel itu. Ia sangat berharap buah merah tersebut bisa laku keras di pasar nanti. Sementara itu di toko, manajer Hujin menatap nanar ke arah rak. Hanya tersisa apel-apel itu yang belum terjual. Kerumunan orang mulai mendekat dan berkumpul, namun tak ada satupun yang berani membeli. Benar-benar sesuai dengan dugaan. Meski sudah dikemas secantik mungkin, orang-orang masih tak percaya harga satu apel mencapai 200.000 koin emas. Hujin hanya bisa menggaruk kepalanya karena frustrasi. Ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa rasa apel ini sebenarnya sangat luar biasa. Padahal, ia yakin 100%. Satu gigitan saja cukup untuk membuat siapapun langsung berubah pikiran. Masalah utamanya adalah meyakinkan mereka untuk mencicipinya. Namun tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang berniat membeli apel tersebut. Hujin segera berlari menghampiri pelayannya. Ia tersentak kaget saat mengetahui bahwa seluruh stok apel miliknya telah ludes terjual. Ia nyaris tak percaya karena stoknya masih banyak beberapa menit lalu. Ternyata, ada pembeli yang mencicipi satu lalu memborong semuanya. Saat memeriksa slip pembayaran, sebuah nama besar tertera di sana dengan jelas. Sang legenda, Rohan. Manajer itu tersentak. Ternyata pembeli misterius itu adalah Rohan. Sang pelopor legendaris dalam metode pelatihan bagi para penyandang disabilitas. Bukan sekadar pelatih, Rohan adalah pendekar pedang tak tertandingi. Hujin sadar, ia baru saja menemukan sebuah harta karun berharga. Berita ini meledak hebat. Kini semua orang percaya bahwa rahasia kekuatan pedang sang master berasal dari apel ajaib tersebut. Kantor pusat Ryu mulai dibanjiri telepon dari segala penjuru. Semua orang berteriak ingin memesan ratusan kotak apel kaisar itu. Setelah 1 minggu berada di dunia yang penuh kelimpahan ini, Chanu merasa hidupnya benar-benar telah berubah drastis. Dengan kentang di tangan, ia siap beraksi di dapur. Doji yang tak sabar bahkan mulai menggelayuti kaki Chanu. Chanu tertawa kecil melihat tingkahnya. "Hei, kamu kan baru saja selesai makan. Kentang lezat ini bukan untukmu tahu." Meskipun berkata demikian, ia tetap tak tega dan memberikan sedikit potongan kentang untuk teman setianya itu. Tak lama kemudian, Hujin datang berkunjung. Ia terbelalak melihat seluruh familiar milik Chanu kini telah menetas dengan sempurna. Bagi Hujin, mereka tampak seperti boneka beruang yang sangat menggemaskan. Sementara itu, para pengawal sibuk menutupi Sang Dewi dari tatapannya. Chanu lantas bertanya tujuan kedatangan Hujin.
Dengan senyum lebar, Hujin menjawab bahwa ia membawa kabar yang sangat luar biasa. Ia menyodorkan struk penjualan. Kabar gembira, semua apel habis terjual dengan harga selangit tanpa sisa sedikit pun. Chanu memegang kepalanya karena sangat terkejut. Bagaimana mungkin keajaiban sebesar ini bisa terjadi hanya dalam waktu 2 hari? Hujin menambahkan bahwa bagian yang paling gila adalah sekarang seluruh dunia sedang berebut ingin mencicipi apel kaisar tersebut. Chanu benar-benar ternganga tak percaya. Ia tak pernah membayangkan buah sederhana bisa bernilai harta karun sebanyak itu di dunia ini. Ia ingat, apel biasanya hanya 1.000 koin. Dengan komisi 30%, satu apel saja memberinya 60.000 koin. Mari kita coba buat perhitungan yang sangat sederhana. Jika 50 apel terjual, ia mengantongi 3 juta sehari. Chanu mulai berkhayal tentang pendapatan 1 miliar koin dalam setahun. Keberhasilan ini membuatnya semakin optimis. Lewat jalan ini, mungkin ia bisa segera menemukan petunjuk tentang keberadaan orang tuanya. Chanu menatap Hujin dengan serius. Ia tidak bermaksud ingin merusak suasana bahagia yang sedang mereka rasakan sekarang. Namun, ia bertanya sampai kapan kira-kira euforia gila seputar apel kaisar ini akan terus bertahan di pasaran. Chanu sadar tren bisa memudar. Tak mungkin harga setinggi langit itu akan terus bertahan selamanya tanpa ada penurunan minat. Hujin mengangguk pelan sebagai tanda mengerti. Ia sangat memahami kekhawatiran yang mengganjal di dalam hati rekan bisnisnya itu. Namun ia menjelaskan, dengan target 1 juta orang, bisnis mereka akan tetap berjaya hingga 27 tahun lamanya. Chanu terkesiap mendengar analisis fantastis itu. Hujin pun meyakinkannya agar tidak perlu merasa cemas lagi tentang masa depan bisnis mereka. Tak lama kemudian, Hujin mulai memancing. Apakah kamu sudah terpikir untuk meningkatkan jumlah produksi apel-apel hebat ini? Chanu tersenyum canggung dan berkata ia juga menanam tanaman lain. Ia menjamin rasanya akan sama enaknya dengan apel kaisar. Mendengar hal itu, mata Hujin langsung berbinar penuh gairah. Chanu memintanya duduk tenang selagi ia menyiapkan hidangan kentang istimewanya. Hujin menggigit kentang itu. Rasa manis yang luar biasa seketika meluluhkan seluruh jiwanya. Imajinasi tentang potensi besar kentang itu menari di benaknya. Tiba-tiba, Chanu datang membawa pesta gorengan. Air mata Hujin tumpah karena kelezatan itu. Baginya, kentang goreng adalah mahakarya, bukan sekadar camilan. Kelezatan itu semakin sempurna saat Chanu menyajikan ubi jalar panggang yang menggoda selera. Doji dan Ari langsung heboh berebut makanan. Chanu tertawa dan mengajak mereka semua berpesta bersama. Chanu menyadari tubuh Ahri terlihat sangat kurus. Pasti ada alasan gelap di balik kondisi ini. Ternyata, Doji sering mencuri jatah makanannya. Tiba-tiba, Chanu bertanya pada Hujin soal rencana bisnis kentang. Setelah berterima kasih, Hujin bertanya penuh harap tentang cara ajaib meningkatkan hasil panen apel mereka. Chanu menggeleng pelan. Ia menjelaskan bahwa butuh poin yang sangat besar untuk mewujudkannya. Di saat yang bersamaan, Chanu sadar menghabiskan poin untuk bertani adalah pertaruhan berbahaya. Namun, Hujin terus mendesaknya fokus pada apel. Hujin mengingatkan bahwa semua rasul adalah orang Korea. Budaya dunia ini telah berevolusi karena mereka. Makanan ini memang surgawi. Namun Hujin memperingatkan Chanu bahwa produk tani biasa sulit dijual mahal. Meskipun permintaan mulai melonjak, Hujin yakin tanaman biasa takkan pernah bisa menandingi keuntungan apel. Dengan penuh drama, Hujin berlutut dan memohon agar Chanu menjadikan produksi apel sebagai misi utama. Melihat tekad itu, Chanu menjanjikan 100 apel sehari. Seketika, mata Hujin berbinar penuh ambisi. Ia pun mencatat janji itu dengan antusias. Esoknya, Chanu kembali ke hutan untuk memburu monster. Doji mulai mengeluh. Ia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar harus terus membuntuti Chanu setiap saat. Ari membentak Doji. Baginya, hanya mereka yang bisa melindungi Chanu karena Hamsel benar-benar tidak berguna. Chanu sendiri merasa risih diikuti. Ia menduga mereka adalah familiar tipe petarung yang sangat protektif. Namun, ia ragu ada familiar sejati yang hanya memikirkan makanan sepanjang hari seperti mereka. Keraguan itu terbukti benar. Ia melihat kedua makhluk itu lari ketakutan dikejar monster mayat hidup. Chanu menghela napas panjang. Ia menyesal sempat menaruh harapan tinggi pada kedua pengecut itu. Sial. Doji tersandung saat monster mendekat. Jaraknya terlalu jauh bagi Chanu untuk memberikan pertolongan. Chanu berteriak sekuat tenaga untuk memancing perhatian monster. Namun usahanya sia-sia. Target monster tidak berubah. Ia mengayunkan sabitnya dengan frustrasi. Jangkauan senjatanya terlalu pendek untuk mencapai monster jahanam itu. Tiba-tiba, monster itu hancur berkeping-keping. Chanu tertegun karena tahu sabitnya sama sekali tidak menyentuh lawan. Sebuah pencerahan muncul.
Kemampuannya telah berevolusi, memberikan jangkauan serangan yang jauh lebih mengerikan. Chanu mengayunkan sabit ke arah kerumunan monster. Sekali tebas, sistem langsung mengonfirmasi jangkauan serangan barunya. Tak hanya itu, sebuah notifikasi mengejutkan muncul. Skill pemenggalan kepala massal telah terbuka. Chanu menyeringai menyadari kekuatannya kini berada di level berbeda. Chanu mengamuk dan membantai monster dengan sadis. Ari dan Doji lari terbirit-birit karena ketakutan. Mereka melapor pada Sang Dewi. Ari memperingatkan bahwa Chanu kini jauh lebih kuat, sekaligus sangat menakutkan. Sang Dewi berusaha tenang. Ia yakin tidak pernah memberikan kekuatan sebrutal itu kepada rasulnya. Namun, wajah Sang Dewi memucat saat Doji menyebutkan nama skill barunya, pemenggalan kepala massal. Nama itu membuat bulu kuduk Sang Dewi merinding. Ia belum pernah mendengar kekuatan semengerikan itu sebelumnya. Sang Dewi mulai gemetar ketakutan. Ia merasa Chanu bukan lagi manusia, melainkan malaikat maut dari neraka. Dalam ketegangan itu, Sang Dewi mendadak menyadari sesuatu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Chanu. Doji langsung berasumsi bahwa itu adalah berkah rahasia dari Sang Dewi untuk membuat Chanu semakin kuat. Ari menampar Doji karena kebodohannya. Ia menyuruh Doji diam dan mendengarkan penjelasan Dewi dengan serius. Dengan nada cemas, Ari bertanya tentang kebenaran di balik evolusi kekuatan yang luar biasa ini. Sang Dewi menjelaskan bahwa ini adalah evolusi ekstrem. Skill pemenggalan itu adalah bentuk modifikasi dari skill panen. Kemampuan panen Chanu telah berevolusi menjadi instrumen kematian massal yang sangat efisien dan mematikan. Ari sangat terkejut. Keajaiban evolusi seperti ini kabarnya hanya bisa dicapai oleh para rasul generasi pertama. Sang Dewi mengangguk lemah. Chanu kini telah bertumbuh menjadi sosok yang benar-benar mengerikan bagi siapapun. Sang Dewi tersenyum, melihat ketulusan pria itu membawa sedikit ketenangan di hatinya. Kekuatan Chanu melesat cepat, menjadi satu-satunya pelindung yang menjaga keselamatan mereka semua. Dewi pun berjanji akan memberinya kemampuan komunikasi saat ia kembali nanti. Tak lama, Chanu kembali dan Sang Dewi menawarkan pilihan 2 skill unik sebagai hadiah istimewa. Layar status muncul, menampilkan 2 pilihan, janji kelimpahan atau komunikasi. Sang Dewi sangat yakin, Chanu pasti akan memilih kemampuan komunikasi yang ia tawarkan. Dia ingin memperingatkan Chanu sekaligus mengucap syukur atas segala perjuangannya selama ini. Di luar dugaan, Chanu memilih janji kelimpahan, membuat Sang Dewi terperangah tak percaya. Sebelum memutuskan, Chanu sempat menimbang matang-matang skill mana yang paling menguntungkan baginya. Dia menatap dalam, dan menyadari skill komunikasi hanya untuk mengobrol dengan tumbuhan dan hewan liar. Membayangkan omelan Ari yang cerewet membuatnya sadar, memilih skill itu adalah mimpi buruk. Karena terkadang, tidak mengetahui apa-apa jauh lebih menenangkan bagi jiwa. Dia yakin, komunikasi adalah jebakan, maka dipilihlah janji kelimpahan sebagai jalan ninjanya. Namun, begitu ia memilih, suasana di sana tiba-tiba berubah menjadi sangat suram. Kini 2 skill telah aktif, meski deskripsi detailnya masih tersembunyi misterius. Chanu mencoba memberikan apel sebagai seserahan pertama untuk Dewi, namun hal mengejutkan terjadi. Sang Dewi justru menangis terseduh-seduh sambil membelakanginya, memicu perubahan poin pada statusnya. Chanu bingung, mengapa Dewi yang agung itu menolak pemberian tulus darinya. Dia mencoba menghibur dengan mencubit pipi hamster yang langsung memancarkan aura kegembiraan. Namun saat mengusap perut Doji, poin statusnya sama sekali tidak mengalami peningkatan. Tiba-tiba, Hisujin datang memperingatkan musuh yang mengincar wilayah mereka, membuat Chanu terkejut. Ternyata, popularitas apel kaisar telah memicu badai yang menarik perhatian banyak pihak. Penjualan pun dibatasi 1 buah saja demi meredam gejolak pasar yang menggila. Meski begitu, daftar pesanan telah menembus angka 5.000 orang lebih. Chanu terperangah, apalagi mereka rela menunggu, kapanpun asalkan bisa mencicipi apel itu. Kehebohan ini mengundang para penjara yang kini mulai membidik blok kekuasaan mereka. Sialnya, blok Chanu berada di zona tanpa hukum, tempat di mana kriminalitas merajalela. Hisujin berharap mereka punya modal besar untuk mengubah situasi genting ini dengan cepat. Chanu merenung, sadar bahwa satu-satunya pilar kekuatannya hanyalah Sang Dewi semata. Jika mereka tumbang, tamatlah riwayat Dewi. Langkah pertama adalah memperkuat pertahanan gerbang. Chanu setuju untuk memperluas wilayah dan membangun markas rahasia demi keamanan bersama. Rencana itu jenius. Karena menguasai blok berarti mereka bebas dari segala pembatasan pergerakan. Namun Chanu heran, mengapa pesanan apel meledak begitu drastis tanpa alasan jelas. Hisujin menjelaskan bahwa seluruh blok gempar akibat khasiat ajaib dari apel kaisar tersebut. Rumor liar beredar
bahwa buah itu adalah obat mujarab bagi segala jenis penyakit. Chanu tertegun, tak menyangka apel hasil tanamannya dianggap sebagai benda suci penyembuh. Meski semua orang percaya, Chanu tetap menganggapnya sebagai buah apel biasa yang enak. Sementara itu, seorang jurnalis licik diam-diam membuntuti Rohan hingga ke depan rumah sakit. Rohan datang menjenguk Yunsu, seorang alkemis jenius yang kini tengah terbaring lemah. Sebagai buah tangan, Rohan membawakan sekotak apel kaisar yang legendaris untuk sahabatnya. Yunsu terkejut, namun satu gigitan saja sudah membuatnya melayang dalam kenikmatan nutrisi sempurna. Sang alkemis pun mulai bertanya-tanya tentang asal-usul buah yang luar biasa ajaib ini. Rohan malah ikut melahapnya dengan rakus, mengabaikan statusnya sebagai pembawa hadiah tadi. Yunsu bergumam penuh selidik, mustahil ada apel sesempurna ini meski menggunakan pupuk terbaik. Jeritan ketakutan Unsu pecah saat melihat kawannya lahap memakan apel, sementara Rohan terus mendesaknya untuk segera menghabiskan bagiannya. Dengan nada angkuh, Yunu sesumbar bisa memesan sekotak apel kaisar, kapan saja hanya dengan satu panggilan ke Toserba Sunun Huan. Namun, harapan besar Yunus seketika hancur berkeping-keping saat menyadari statusnya yang seolah tak berarti di sana. Kenyataan pahit menghantamnya. Toko itu sudah dibanjiri antrian reservasi yang menggila dan mustahil untuk ditembus. Yunu tak menyerah dan mencoba menyuap mereka dengan tawaran harga 3 kali lipat demi mendapatkan buah legendaris itu. Sialnya, uang pun tak mampu bicara. Di saat mereka bersih tegang, seorang reporter diam-diam mengintai dan mengabadikan momen mereka. Tak butuh waktu lama hingga sebuah berita menggemparkan rilis, mengeklaim bahwa apel kaisar adalah kunci kesembuhan ajaib Yunu. Amarah Ryu meledak seketika. Di tengah badai rumor yang sudah ada, artikel itu justru menyiramkan bensin ke dalam kobaran api. Ryu tak habis pikir bagaimana mungkin semua orang begitu bodoh dan menganggap apel tersebut sebagai obat dewa yang mujarab. Usai mengumpulkan perbekalan, Chanu berpamitan pada Sang Dewi untuk mengklaim blok-blok wilayah di sekitarnya. Ia menugaskan Doji dan Ahri untuk menjaga Sang Dewi, membuat Sang Dewi terbelalak melihat keberanian Chanu menerjang bahaya. Sang Dewi mengira keberanian Chanu muncul karena barusan mendapatkan skill baru, padahal itu bukanlah kemampuan bertarung. Dengan cemas, Sang Dewi memegang kaki Chanu erat-erat, berusaha sekuat tenaga menghentikannya agar tidak pergi ke tempat berbahaya. Sayangnya, Chanu gagal menangkap maksud Sang Dewi dan malah mengira bahwa Sang Dewi sedang merengek meminta asupan protein. Sambil tersenyum tipis, Chanu menawarkan daging sapi dan bergegas ke gudang untuk mengambil stok daging beku pesanannya. Hati Chanu bergejolak gembira. Ini adalah pertama kalinya ia berhasil mendapatkan daging asli yang begitu mewah. Mengingat di bumi ia hanya makan daging sintetis, Chanu dengan semangat membara mulai memanaskan panggangan. Aroma gurih yang menguar benar-benar berbeda, jauh mengungguli rasa hambar dari daging hasil laboratorium yang biasa ia santap. Doji sudah tidak sabar ingin mencicipinya, namun Chanu dengan tegas mengingatkan bahwa hidangan spesial ini hanya untuk Sang Dewi. Kekecewaan terpancar di wajah Ari dan Doji. Meski baru saja makan, nafsu makan mereka kembali bangkit melihat daging panggang itu. Chanu mengira raut kesal Sang Dewi adalah tanda kelaparan. Maka ia segera menyajikan daging tersebut dengan penuh percaya diri. Namun di luar dugaan, Sang Dewi justru melempar daging lezat itu ke tanah dengan tatapan yang sulit diartikan. Chanu terpaku, mengira dagingnya busuk. Ia pun mencicipinya sendiri dan merasa rasanya sangat manis dan sempurna. Akan tetapi, ada sensasi yang hilang. Rasa nikmatnya tak sehebat saat ia memakan apel dulu. Ia pun menduga Dewi merasakan hal yang sama. Padahal, Sang Dewi menangis memohon agar ia tetap tinggal. Namun Chanu yang bebal justru mengabaikan skill komunikasinya. Sementara itu, di sisi lain, Ari dan Doji bersorak gembira menanti oleh-oleh daging lezat saat Chanu akhirnya melangkah pergi menembus kegelapan malam. Saat dua monster itu mendengkur dengan lelapnya, Sang Dewi justru terjaga dalam kecemasan yang mendalam bagi keselamatan Chanu. Setibanya di perbatasan blok, sistem memberikan peringatan apakah Chanu benar-benar ingin melangkah ke wilayah selanjutnya. Tanpa ragu, ia menerimanya, namun Chanu langsung disambut oleh kegelapan pekat yang menyelimuti seluruh blok tersebut. Berbekal cahaya lentera, ia menyadari bahwa wilayah ini adalah hutan belantara asing yang jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Mendadak, segerombolan monster terbang meluncur ke arahnya. Karena ukurannya yang kecil dan lincah, Chanu memilih untuk mundur. Sulit sekali membidik leher makhluk sekecil itu, Chanu pun berpikir bahwa kembali ke tempat asal adalah strategi yang paling masuk akal. Namun di tengah kepungan, sekawanan monster mayat hidup tiba-tiba muncul menyeberang dari blok sebelah.
Chanu sempat bersiaga, namun ia segera menyadari bahwa monster-monster mengerikan ini justru berada di pihaknya. Tanpa ia sadari, para undead itu melindunginya, karena mereka merasa hanya merekalah yang berhak mencabut nyawa Chanu. Demi ambisi gelap itu, mereka bersumpah akan menjaga Chanu dari gangguan monster lain dengan segala cara. Para undead itu pun mengamuk dan membantai kawanan serangga terbang, memberi celah emas bagi Chanu untuk segera mundur. Kejutan tak berhenti di sana. Sistem mendadak memberikan poin bonus karena ia dianggap berhasil menumbangkan monster berevolusi. Chanu terperangah. Ia mendapatkan poin melimpah hanya dengan menonton para undead membantai musuhnya. Senyum licik tersungging di wajahnya, ia baru saja menemukan tambang emas poin yang akan mendongkrak popularitas salurannya. Monster mayat hidup yang dulu menjadi mimpi buruk kini justru berubah menjadi mesin pencetak poin bonus baginya. Sementara itu di Toserba, Jesujin mulai kewalahan melayani badai panggilan dan pesanan yang tak henti-hentinya masuk. Ryu menyadari bahwa rumor ini sudah bergulir terlalu liar dan tidak boleh dibiarkan menghancurkan reputasi mereka lebih jauh lagi. Demi meredam kekacauan, ia memerintahkan Hao Gujan untuk melarang keras segala bentuk penyebutan tentang apel kaisar mulai saat ini. Dia menegaskan tak akan ada lagi jawaban untuk media. Sikap bungkam dan acuh menjadi satu-satunya jalan keluar. Hujin merasa rencana itu mustahil, karena hanya akan memancing kekacauan yang jauh lebih besar. Ryu bersikeras tutup mulut meski di bawah ancaman, namun sebilah pedang tiba-tiba sudah mengunci lehernya. Sebuah suara misterius terdengar dari kegelapan, meminta maaf karena telah mengusik ketenangan mereka. Ryu terpaku saat menyadari sang pemilik pedang mematikan itu adalah sang ahli pedang, Rohan. Ketakutan melanda saat Rohan mengaku gagal mendapat jawaban dari bos Ryu, hingga dia memutuskan datang sendiri. Sang ahli pedang itu kini menaruh harapan besar agar Ryu bisa bersikap jauh lebih kooperatif. Rohan melempar pertanyaan krusial yang menusuk tentang siapa sosok di balik penanaman apel kaisar itu. Ryu yang gemetar langsung bersembunyi di balik punggung Hujin, memintanya menghadapi aura Rohan yang mengerikan. Hujin terperangah melihat seniornya itu justru menjadikannya tameng demi menghindari interogasi sang ahli pedang. Ryu panik karena tak menyangka negosiasi beradab ini akan melibatkan pedang sungguhan yang sangat tajam. Hujin hanya bisa mendesah kecewa, menyadari bahwa bosnya benar-benar tidak bisa diandalkan sama sekali. Meski nyali menciut, Hujin tetap teguh melindungi rahasia perusahaan demi menjaga integritas data klien mereka. Rohan menghunus pedangnya hingga mereka nyaris pingsan, namun ia justru menjatuhkan senjata itu ke lantai. Tanpa bantuan mereka pun, Rohan yakin bisa menemukan sang petani hanya dengan mengandalkan insting tajamnya. Sang ahli pedang itu pun berbalik pergi, meninggalkan Ryu dan Hujin dalam kondisi syok berat. Ryu menjelaskan bahwa insting seorang master pedang berada di level yang mustahil digapai manusia biasa. Konon, Rohan telah menuntaskan berbagai misi mustahil di masa lalu hanya dengan mengikuti kata hatinya. Mendengar reputasi legendaris itu, Hujin hanya bisa terdiam dalam rasa tidak percaya yang mendalam. 2 hari berlalu, Chanu mulai bersiaga setelah mendapat peringatan dari Hujin mengenai kedatangan sang tamu. Namun setelah 2 hari penuh penantian, sosok Rohan yang ditunggu belum juga menampakkan batang hidungnya. Tiba-tiba, alam sistem berbunyi menandakan ada penyusup, dan Chanu yakin itu adalah sang ahli pedang. Dia bersiap di depan pintu dengan waspada. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda orang yang masuk. Chanu sempat mengira sistemnya sedang mengalami gangguan teknis, karena gerbang utama masih terlihat sangat sepi. Setelah memeriksa ulang, dia menyadari sistem berfungsi normal dan memutuskan untuk memeriksa area sekitar rumahnya. Pemandangan mengerikan tersaji saat Rohan terlihat menghancurkan pembatas hanya dengan satu tebasan pedang yang dahsyat. Aura Rohan membuat bulu kuduk berdiri saat ia bertanya apakah Chanu adalah petani apel yang dicarinya. Menelan ludah karena gugup, Chansu berusaha tetap tenang dan menyambut tamu berbahaya itu dengan ramah. Tanpa basa-basi, Rohan menyatakan tujuannya untuk memborong apel, membuat Chansu bertanya-tanya tentang jumlahnya. Rohan menginginkan 100 buah. Atau bahkan 200 buah jika stok apel tersebut memang mencukupi. Chansu berteriak kaget karena permintaan gila itu sangat mustahil untuk bisa dipenuhi dalam sekejap. Dia hanya mampu menyanggupi maksimal 50 buah, dan Rohan pun setuju tanpa banyak berdebat. Saat negosiasi harga, Rohan menawarkan angka fantastis, yakni 200.000 koin emas untuk setiap buahnya. Meski tanpa kemasan mewah seperti di toko ternama, Rohan sama sekali tidak mempermasalahkan hal kecil itu. Chanu memastikan kembali harga sekelas department store tersebut, dan Rohan mengangguk mantap penuh keyakinan diri. Tawaran uang yang begitu melimpah membuat pikiran Chanu mulai merancang strategi untuk menjual lebih banyak lagi. Saat dibawa menuju pohon suci,
Air liur Rohan nyaris menetes membayangkan kelezatan apel kaisar itu. Chansu berdiri di depan pohon dan merapalkan mantra, mengaktifkan skill berkah kelimpahan miliknya yang luar biasa. Buah-buah merah mulai bermunculan dengan cepat, sementara Chanu bersiap memanennya menggunakan sabit andalannya secara manual. Tapi Rohan bergerak lebih cepat, menghunus pedang dan menebas semua apel dalam sekejap hingga Chanu ketakutan. Chanu terpaku melihat kecepatan dewa tersebut, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah sebuah ilusi mata. Transaksi berakhir sukses, Rohan mengirimkan gunungan koin emas sambil berjanji akan kembali berkunjung dalam waktu dekat. Sebelum sang master pergi, sebuah ide terlintas di kepala Chanu untuk memanfaatkan kekuatan Rohan di blok baru. Chanu pun menawarkan varietas tanaman baru hasil budidayanya yang ia yakini akan membuat Rohan sangat tertarik. Dengan tatapan mata yang sangat serius, Rohan penasaran dengan jenis tanaman yang dibicarakan, namun jawaban kentang dari Chansu langsung ditolak mentah-mentah. Rohan sama sekali tidak tertarik. Meski Chansu mencoba merayunya dengan ubi jalar hingga kacang-kacangan, pendirian Rohan tetap teguh bak batu karang. Semuanya ditolak. Setelah memangkas semua tawaran itu, Rohan berbalik badan dan bersiap untuk pergi meninggalkan lokasi. Sadar bahwa Rohan adalah kunci sukses rencananya, Chansu melakukan langkah nekat dengan menjanjikan pasokan apel yang jauh lebih melimpah. Di mata Chansu, meski sosok Rohan terlihat liar dan sangat eksentrik, pria itu sebenarnya bukanlah orang yang berhati jahat. Strategi baru pun dimulai. Chansu menegaskan bahwa mereka harus menguasai blok lain demi menjamin suplai apel tetap stabil dan lancar. Sebuah kesepakatan maut diajukan. Bantu aku menaklukkan area itu, dan upahmu adalah gunung-gunung apel yang sangat manis. Saat Chansu mulai ragu, Rohan tiba-tiba menghampirinya dan menyatakan setuju dengan tawaran menggiurkan tersebut. Tanpa membuang sedetik pun, Rohan melesat ke blok baru sementara Chansu terengah-engah berusaha mengimbangi langkah kilat sang ahli pedang. Chansu terbelalak melihat Rohan langsung menerjang blok itu. Ia mulai bertanya-tanya, seberapa mengerikan sebenarnya kekuatan asli pria ini? Tanah di sana ternyata becek oleh cairan ganjil yang mencurigakan. Saat Chansu tertegun melihat sepatunya yang kotor, sesosok monster mengerikan muncul mengintai. Maut nyaris menjemput. Namun secepat kilat, Rohan menyambar tubuhnya dan menyeretnya menjauh dari jangkauan taring monster tersebut. Rohan memperingatkan agar tetap di belakangnya karena area ini berbahaya. Chansu hanya bisa membatin, bukankah Rohan sendiri yang paling berbahaya? Jantung Chansu nyaris copot menyadari bahwa ia baru saja hampir dimangsa oleh monster yang menyamar sempurna sebagai tumbuhan. Chansu meminta Rohan untuk tidak bertindak berlebihan. Kong Jijat. Nah, pada akhirnya dialah yang akan memegang kendali penuh atas blok tersebut. Waktunya unjuk gigi. Chansu mengaktifkan skill, pemenggalan, dan mulai menebas monster-monster itu layaknya memotong rumput liar yang tak berdaya. Begitu badai pertempuran usai, aura keemasan dari berkat kelimpahan segera ia pancarkan ke seluruh penjuru lahan. Di sisi lain, Hu Jin yang baru memasuki blok tersentak kaget saat mendengar suara Chansu memanggil namanya dengan sangat lantang. Hu Jin awalnya tersenyum cerah, namun raut wajahnya mendadak suram saat melihat Rohan sedang asyik mengurus tanaman bersama Chansu. Dengan penuh selidik, Hu Jin menghampiri mereka. Chansu pun menjelaskan bahwa ia berencana melakukan ekspansi besar-besaran ke blok-blok di sekitarnya. Hu Jin berteriak masa bodoh soal ekspansi wilayah. Fokusnya hanya satu. Mengapa pria berbahaya seperti Rohan bisa ada di pihak mereka? Terjepit oleh interogasi sang wanita, Chansu pun mulai membeberkan rentetan kesulitan yang sedang ia hadapi saat ini. Ternyata, sejak awal menjejakkan kaki di tanah baru ini, Rohan hanya terobsesi untuk mencicipi rasa apel yang tumbuh di sana. Chansu sempat dilanda rasa gugup, karena lahan di sana hanyalah rawa-rawa yang dipenuhi oleh genangan air yang sangat mengganggu. Mendengar hal itu, Rohan langsung menghunus pedangnya. Dengan satu tebasan dahsyat, ia melibas segalanya hingga lahan itu bersih seketika. Rumput liar sirna berganti lahan subur. Tanpa membuang waktu, Chansu langsung menanam benih-benih unggulannya di tanah yang baru dibuka itu. Berkat kelimpahan pun segera dirapalkan. Tepat saat itulah, sosok Hai Sugen tiba-tiba menampakkan dirinya di hadapan mereka berdua. Keajaiban terjadi. Benih yang baru saja tertanam itu tumbuh pesat menjadi pohon apel raksasa dengan dedaunan yang sangat rimbun dan cerah. Hin terkesima, namun ia merasa aroma apel itu sangat aneh. Chansu menjelaskan bahwa kondisi lingkunganlah yang memengaruhi aromanya. Apel unik ini memiliki cita rasa dan aroma 2 kali lipat lebih kuat, yang bisa berubah drastis tergantung pada teknik penyeduhannya. Dengan jujur, Chansu mengaku bahwa ia masih terus bereksperimen untuk menyempurnakan kualitas buah yang sangat unik ini.
Sambil memetik satu apel, Chansu menawarkannya kepada Hujin. Namun, gadis itu menolak mentah-mentah tanpa ragu sedikit pun. Pandangan Hujin beralih pada monster di tanah yang ia sebut ekor burung untu. Chansu terkejut karena baru pertama kali mendengarnya. Monster ini memiliki tabiat layaknya burung unta dan hanya aktif di kegelapan malam, sehingga sangat sulit untuk diburu atau ditangkap. Setelah memeriksa dengan teliti, Hujin mengakui bahwa kondisi fisik monster tersebut benar-benar berada dalam kualitas yang sangat memuaskan. Sambil mengambil sampel darah ke dalam tabung reaksi, ia bertanya dengan penuh selidik apakah benar Chansu yang memburu monster itu. Chansu menegaskan bahwa itu adalah hasil jerih payahnya sendiri dan menjamin bahwa Rohan sama sekali tidak terlibat dalam aksi tersebut. Saat Chansu bertanya apakah ada masalah, Hujin mendadak mencengkeramnya dan memohon dengan sangat agar ia mau menjual hasil buruan itu. Konon harganya selangit. Karena ngeri melihat ekspresi Hujin yang tampak seperti zombie haus harta, Chansu pun terpaksa setuju untuk menjualnya. Sontak saja, Hujin mengangkat tangannya ke langit dan bersorak kegirangan seolah-olah baru saja memenangkan lotre triliunan rupiah. Kini di mata Hujin, Chansu terlihat bagaikan pria paling menawan. Ia tak habis pikir bagaimana seseorang bisa mahir bertani sekaligus bertarung. Ditambah lagi ada ahli pedang hebat di sisinya. Hujin merasa pertemuannya dengan Chansu adalah berkah yang sangat luar biasa. Saat Hujin asyik berkhayal tentang tumpukan uang yang akan didapat, suara Chansu tiba-tiba memecah lamunan indahnya tersebut. Hujin merasa kesal karena imajinasinya dihancurkan. Dengan nada ketus, ia bertanya apa lagi yang diinginkan pria itu darinya. Dengan tenang, Chansu mengingatkan Hujin tentang daftar barang-barang pesanan yang seharusnya sudah disiapkan sejak tadi. Hujin mulai membongkar isi tasnya, mengeluarkan pesanan Chanu mulai dari bibit pembasmi hama hingga peralatan konstruksi yang kokoh. Tanpa membuang waktu, Chanu menyulap lahan itu. Rumah portabel berdiri tegak, lengkap dengan barisan tanaman pelindung di sekelilingnya. Pemandangan itu membuat Jin ternganga. Ia tak menyangka Chanu memiliki kemampuan ajaib untuk menumbuhkan tanaman dalam sekejap mata. Benak Jin terus berkecamuk, mencoba memecahkan misteri di balik kepribadian asli sang tokoh utama yang penuh kejutan ini. Setelah blok tanah baru resmi berpindah tangan, sang dewi dan pengawalnya bersorak kegirangan. Chanu pun tersenyum puas menjadi tuan tanah. Aturannya jelas. 100 unit kepemilikan harus dikumpulkan. Begitu genap, faksi tersebut akan memegang kendali mutlak atas wilayah tersebut. Chanu merasa sangat emosional. Di bumi, menyewa satu kamar saja sulit, namun di sini ia menguasai seluruh wilayah. Keuntungan besar menanti. Pembelian lahan ini membuka fitur-fitur baru, terutama sistem penugasan perdagangan blok yang sangat krusial. Notifikasi sistem berdenting, menjelaskan bahwa sifat unik suatu blok sangat bergantung pada esensi Dewa Rasul atau karakteristik aslinya. Kabar ini membuat Chanu menyeringai puas. Fitur tersebut terasa sangat serasi dengan aura kemuliaan yang dimiliki sang dewi. Kini saatnya memilih. Sistem menyuguhkan dua pilihan sifat yang kontras bagi blok tersebut, yakni pertumbuhan atau kematian. Tanpa ragu, ia memilih pertumbuhan. Baginya, kehidupan jauh lebih baik, dan diyakini mampu mempercepat kebangkitan kekuatan sang dewi. Kekuatan pertumbuhan pun segera diterapkan, meski secara kasat mata, atmosfer di sekelilingnya masih tampak tidak menunjukkan perubahan berarti. Chanu tetap tenang dan menyimpulkan bahwa efek transformasinya belum terlihat mencolok karena sistemnya masih berada di tahap pertama. Namun, saat memeriksa jendela status, ia terkejut. Sifat pertumbuhan itu rupanya merasuki dan memengaruhi segala aspek di wilayahnya. Senyumnya mendadak lenyap saat melihat opsi pertumbuhan monster. Seketika, rasa ngeri yang dingin menjalar ke seluruh saraf tubuh Chanu. Ini adalah kenyataan pahit. Sifat pertumbuhan bagaikan pedang bermata dua yang membawa berkah sekaligus ancaman yang mematikan. Para monster mayat hidup pun ikut menguat. Meski ukurannya kian raksasa, Chanu bernapas lega karena mereka masih bisa ia kendalikan. Seperti rutinitas maut biasanya, Chanu melesat maju. Dengan gerakan yang efisien, ia membantai monster-monster itu tanpa kesulitan sedikit pun. Ketakutan itu berubah menjadi ambisi. Semakin kuat monster yang ia hadapi, maka semakin melimpah pula poin yang bisa ia raup. Tiba-tiba, Rohan muncul di belakangnya secara misterius. Ternyata, sang pendekar datang karena stok apel miliknya sudah habis tak bersisa. Rohan tampak terheran-heran, seolah tidak percaya bahwa persediaan buahnya bisa habis dalam waktu yang sangat singkat. Ini bahkan belum seminggu, seru Chanu. Ia memperingatkan Rohan bahwa konsumsi apel yang berlebihan bisa berakibat fatal bagi nyawanya. Saat ditanya soal pesanan, Rohan meminta 120 buah. Bahkan,
Ia siap menampung lebih banyak jika Chanu sanggup menyediakannya. Chanu mengingatkan Rohan bahwa cita rasa buahnya mungkin akan sedikit berubah akibat penyesuaian lingkungan baru di wilayah tersebut. Cicipi saja dulu gratis, tawar Chanu. Tanpa ia sadari, Sang Dewi dan para pengikutnya sudah berkumpul di bawah pohon apel. Chanu sempat terperangah melihat mereka justru asik bermain-main di tempat yang seharusnya menjadi area yang cukup serius. Aura intimidasi Rohan membuat kelompok itu gemetar ketakutan. Tiba-tiba, Rohan mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat seolah ingin menyerang mereka. Chanu langsung melompat pasang badan demi melindungi mereka. Namun ternyata, target pedang Rohan hanyalah apel-apel yang bergelantungan di pohon. Syukurlah, Rohan sepertinya belum menyadari identitas Sang Dewi. Ia hanya menganggap mereka sebagai sekumpulan roh pembantu yang tidak berbahaya. Terpikat oleh energi pertumbuhan di blok tersebut, Rohan menyatakan niatnya untuk menetap di sana demi menempa kekuatannya lebih dalam. Aku akan membayar harganya, tegas Rohan. Mendengar kata bayaran, minat Chanu langsung memuncak dan ia segera menanyakan nilai tawarannya. Dengan senyum yang misterius, Rohan menyebutkan jumlah kepingan uang yang siap ia hamburkan demi bisa berlatih di tempat itu. Chanu sangat kegirangan. Ia segera menjabat tangan Rohan dengan erat, menyambut sang pendekar sebagai pelanggan kehormatan yang sangat berharga. Rohan memastikan apakah permintaannya bisa dipenuhi. Dengan penuh percaya diri, Chanu memberikan jawaban tegas bahwa semuanya bisa diatur. Kekhawatiran akan kehancuran lingkungan pun sirna setelah Rohan memberikan jaminan keamanan. Chanu kini bisa bernapas lega tanpa rasa was-was. Chanu dengan jujur mengatakan bahwa ia tidak memiliki cukup poin sistem untuk menciptakan monster latihan khusus bagi sang pendekar. Namun Rohan tidak keberatan. Baginya, yang terpenting hanyalah sebuah sudut sunyi di wilayah itu untuk mengasah kemampuan pedangnya sendiri. Chanu sempat tertegun. Ia tak menyangka bahwa seorang master sehebat Rohan hanya meminta fasilitas sesederhana itu dengan bayaran mahal. Kesepakatan hampir bulat, namun Chanu merasa uang saja tidak cukup. Ia menginginkan sesuatu yang lebih besar dari sang pendekar hebat. Chanu akhirnya mengutarakan isi hatinya yang terdalam. Ia ingin Rohan tidak hanya sekadar bertamu, melainkan menjadi pengawal setia mereka. Mengingat dunia ini dipenuhi bahaya yang mengintai, Chanu berpikir bahwa perlindungan dari sosok sekuat Rohan adalah jaminan keamanan terbaik. Rohan menantang balik. Ia baru akan mempertimbangkan tawaran itu jika Chanu mampu meningkatkan efektivitas energi pertumbuhan di wilayah tersebut. Chanu langsung menyanggupi tantangan itu. Ia berjanji akan menyuntikkan 50.000 poin pertumbuhan setiap hari tanpa absen sedikit pun. Sebagai bonus tambahan, Chanu bersedia menyediakan 10 buah apel segar setiap hari untuk menunjang stamina latihan sang pendekar legendaris. Rohan lebih merisaukan nasib apel-apelnya. Chanu segera meyakinkannya agar tidak perlu khawatir sama sekali. Sementara itu, Doji dan yang lain gemetar hebat, menyadari sang monster pedang kini akan tinggal bersama mereka. Di sisi lain, Chansu mengira para familiar akan senang. Dilindungi oleh ahli pedang legendaris adalah sebuah anugerah. Namun, reaksi kelompok itu justru sebaliknya. Dengan canggung, Chansu berbohong bahwa mereka hanya merasa malu. Niat hati ingin mengakrabkan mereka dengan Rohan, tapi kelompok itu malah lari terbirit-birit ketakutan. Meski tak percaya dengan pemandangan itu, Chonu tetap tegar. Ia pun menyampaikan permintaan pertamanya pada sang pendekar. Saat tengah memeriksa area perbatasan, insting Rohan mendadak tajam. Sesuatu tengah bersembunyi di balik semak-semak itu. Ternyata hanya seekor kucing yang tengah bermalas-malasan. Chanu tak menyangka ada makhluk unik lain selain Hamsel di sana. Karena makhluk kecil itu terlihat begitu tenang dan menggemaskan, tanpa ragu, Chanu mendekat untuk membelainya. Namun si kucing terbangun dan lari ketakutan, seolah melihat hantu. Kucing itu mendesis penuh kemarahan. Suara itu cukup untuk membuat bulu kuduk Chanu berdiri. Tiba-tiba jendela status muncul memberi peringatan. Kucing itu adalah Rasul Negasi yang baru saja menyatakan perang. Chansu benar-benar terkejut bukan main. Perang pecah hanya karena sebuah belayan kecil yang tak sengaja. Dengan mata berkaca-kaca, ia bertanya pada Rohan. Apakah benar kucing mungil itu adalah musuh yang mengerikan? Rohan hanya menganggapnya omong kosong belaka. Sementara Chansu menduga si kucing murka karena disentuh tanpa izin. Chanu mencoba mendekat kembali demi mengakhiri perselisihan ini. Ia heran mengapa harus bertarung melawan kucing sekecil itu. Tiba-tiba, Rohan memberikan peringatan yang mengejutkan. Musuh yang sebenarnya akan segera muncul melewati perbatasan blok. Dan yang lebih mengejutkan, musuh kali ini adalah manusia. Chanu tertegun, membunuh monster itu mudah, tapi manusia? Rohan menegaskan bahwa ia bebas menghabisi para pengikut Negasi. Rohan mengungkapkan sebuah rahasia besar tentang musuh mereka.
bahwa para pengikut itu bisa bangkit kembali di kuil. Chansu tak percaya, ia merasa ini seperti sebuah pos pemeriksaan. Rohan pun mengangguk, membenarkan dugaan pemuda tersebut. Chonu merasa ini adalah ketidakadilan yang sangat nyata. Kelompoknya tidak memiliki kesempatan kedua jika mereka melakukan kesalahan. Sementara para pengikut negasi bisa bertindak sewenang-wenang. Mereka tak takut mati karena kematian tak lagi memiliki konsekuensi. Meski terpojok, semangat tempur Chansu justru berkobar. Ia meminta bantuan Rohan untuk menghadapi pertempuran besar ini. Rohan pun bersedia memberikan kekuatannya jika dibutuhkan. Dan benar saja, pasukan monster serta rasul manusia mulai muncul. Salah satu dari mereka memegang megafon dengan angkuh. Berteriak lantang menantang Chonu untuk segera menampakkan batang hidungnya. Di pusat alkimia, Hujin sedang meneliti getah ekor burung unta, sebuah bahan langka yang menyimpan potensi yang sangat besar. Ia terus memikirkan asal-usul kekuatan Chonu yang luar biasa. Mungkinkah semua itu berasal dari kekuatan sebuah artefak suci? Artefak bukanlah benda sembarangan dalam dunia yang penuh misteri ini. Itu adalah pusaka suci yang diciptakan khusus bagi para pilihan dewa. Benda itu lahir dari sisa-sisa kekuatan dewa yang telah tiada, memberikan penggunanya akses menuju kekuatan ilahi yang tak terbayangkan. Namun Hujin menyimpulkan bahwa Chanu tidak menggunakan benda itu, karena artefak hanya bisa bangkit jika sesuai dengan sifat penggunanya. Saat Hujin tengah tenggelam dalam pikirannya, Unsu datang terburu-buru. Suasana di ruangan itu mendadak berubah menjadi sangat tegang. Unsu datang membawa bahan penelitian yang sangat mengejutkan. Teriakan pun pecah menanyakan dari mana benda luar biasa itu didapat. Meski situasinya membingungkan, satu hal yang pasti, sesuatu yang gila akan segera terjadi di hadapan mereka. Kembali ke medan tempur, para rasul terus memprovokasi Chanu. Mereka mulai tak sabar mencari keberadaan sang target utama. Tanpa mereka sadari, bahaya tengah mengintai dari kegelapan. Chanu dan Rohan bersembunyi dengan tenang di balik semak-semak. Chanu merasa heran dengan keberanian mereka yang sangat ceroboh. Mungkinkah karena mereka yakin bisa hidup kembali setelah mati? Rohan mengiyakan, kepastian untuk bangkit membuat mereka kehilangan rasa takut. Itulah yang membuat para pengikut negasi sangat berbahaya. Meski waktu terus mendesak, Chansu merasa sedikit tenang. Kehadiran Rohan di sisinya memberikan rasa aman yang luar biasa. Dengan penuh tekad, Chanu akhirnya keluar dari persembunyiannya. Sabit besarnya telah siap untuk mencabut nyawa siapapun di depannya. Sang rasul menatapnya rendah seolah melihat mangsa yang lemah. Dengan sombongnya, ia malah memerintah Chanu untuk membawakan apel. Ejekan demi ejekan mulai dilontarkan oleh para pengikut itu. Mereka yakin Chanu tak akan punya peluang menghadapi jumlah mereka. Namun, suasana mendadak berubah menjadi sangat mencekam dan sunyi. Keheningan Chanu justru membuat para musuh mulai merasa tidak nyaman. Akhirnya, suara dingin Chanu memecah keheningan yang mencekam itu. Ia menyebut mereka hanyalah sampah yang tak layak untuk dipedulikan. Dengan dukungan sang ahli pedang legendaris di belakangnya, Chanu yakin Rohan akan segera melenyapkan mereka dalam sekejap mata. Murka meluap, sang rasul memberi ultimatum terakhir demi apel kaisar. Chansu mengejek, menyuruhnya ke departemen store jika lapar apel. Rasul meledak marah, mengancam konsekuensi atas mulut lancang Chansu. Hinaan makin pedas, Chansu menyuruhnya bertanya pada ibunya saja. Provokasi berhasil, sang rasul memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Chansu. Di kantor alkimia, Unsu mendesak Hujin mengungkap asal getah misterius. Hujin bungkam demi privasi klien, meski Unsu berdalih soal upah. Terungkap, kemurnian getah ekor burung unta hujan melampaui standar biasa. Kontrak eksklusif disodorkan, Yunu ingin pasokan getah terus berlanjut. Izin kultivator jadi kendala, kontrak sementara pun menjadi solusi awal. Departemen alkimia siap menyambut hangat siapapun pemilik getah itu. Fokus kembali pada duel maut antara Chansu dan Rasul Negasi. Ketenangan Chansu meski kalah jumlah membuat sang pemimpin Rasul curiga. Keyakinan Chanu yang tak tergoyahkan memicu tanda tanya besar di sana. Strategi disusun, Chansu bersiap melumat pasukan tengkorak yang mendekat. Sekali tebas, skill pemenggalan massal langsung memusnahkan seluruh tim lawan. Rasul syok, sementara Chansu meremehkan kekuatan bawahan yang lemah itu. Berdiri di atas tulang, Chansu menantang sang rasul untuk menyerah. Tak sudi kalah dari petani, Rasul melepaskan kekuatan bola kegelapan. Herakles bangkit, monster mengerikan berkepala singa muncul dengan aura mengancam. Bukannya takut, Chanu malah sibuk menghina nama buruk monster itu. Rasul tertawa jahat, menjanjikan penyesalan lewat senjata mahal miliknya ini. Perintah bantai keluar, Herakles pun mulai memburu nyawa Chanu. Serangan meleset, sabit Chanu
justru menghempaskan Herakles tinggi ke langit. Makhluk itu tumbang seketika, menghancurkan segala kesombongan sang rasul tadi. Isak tangis pecah, sang rasul meratapi kehancuran mahakarya ciptaannya. 10 tahun riset hancur lebur dalam sekejap di tangan Chansu. Soi diamuk karena hanya menonton rekan sejawatnya dihajar habis-habisan. Soi membalas telak, menyindir kekalahan memalukan rasul dari seorang petani. Ia menuntut bayaran ekstra jika harus turun tangan bekerja keras. Tugasnya sejak awal hanyalah penunjuk jalan. Tak lebih dari itu. Aura merah membara. Soi mengaktifkan kutukan negasi kehidupan pada Chanu. Alam sistem berbunyi, Chanu terjebak dalam pengaruh skill maut Soya. Tawa jahat meledak melihat mangsanya jatuh dalam perangkap maut tersebut. Sanksi mengerikan bagi pelanggar negasi kini segera dimulai di depan mata. Soi berteriak, mengingatkan fokus utama mereka mencari pohon apel itu. Mengejar target utama, dendam atas monster gagal itu ditunda sementara. Aroma apel tercium di hutan, sang rasul merasa kemenangan sudah dekat. Ada bayangan mengintai, namun tak terlihat siapapun saat ia menoleh. Kebingungan melanda, sosok misterius di belakangnya seolah menghilang di telan bumi. Pedang maut, Rohan menebas. Sang master pedang muncul menumbangkan rasul itu. Terbangun mendadak, Chansu terkejut mendapati dirinya kembali berada di bumi. Ingatan terakhir adalah pertempuran, namun kini dunianya berubah total. Semuanya terasa asing, sampai suara orang tuanya memanggil dengan lembut. Tatapan penuh haru, Chansu berlari memeluk sosok yang sangat dirindukannya. Dia menerjang kedekapan mereka terisak hebat sambil memeluk erat sosok yang dirindukannya itu. Chansu meraung pilu, mempertanyakan kepergian mereka selama ini, sambil memohon agar tak ditinggal lagi. Namun, kengerian itu kembali. Orang tuanya justru menghempaskannya dan berlalu pergi membuat jeritan pilu Chansu pecah dalam kehampaan. Beruntung, Rohan segera menyentak kesadarannya mengungkap bahwa semua itu hanyalah sihir ilusi busuk milik Soi. Serangan kilat Rohan menghantam lengan Soi tepat saat ia berusaha menyelamatkan Chanu dari jerat maut. Soi terperangah melihat kehadiran Rohan sementara Chansu bangkit dengan amarah membara siap menebasnya dengan sabit maut. Namun, gerak kilat Rohan jauh lebih cepat, ia berhasil melumpuhkan Soi dalam sekejap mata. Tubuh Soi terbenam dalam lumpur rawa sementara Rohan meminta maaf karena merasa telah mencuri panggung. Bukannya murka, Chansu justru sangat bersyukur ia mengajak semuanya kembali ke markas setelah kekacauan ini berakhir. Ambisi besarnya pun terungkap. Chansu bersumpah untuk menjadi entitas terkuat yang pernah ada di dunia ini. Langkah awal dimulai ia berencana menaklukkan setiap jengkal wilayah di sekitar mereka tanpa sisa. Tawaran kerja sama diajukan pada Rohan yang langsung setuju asalkan dibayar dengan apel manis yang melimpah. Chansu menyanggupi dengan antusias. Ia berjanji memberikan gunung apel demi bantuan pendekar pedang tersebut. Di perjalanan pulang, kucing hitam misterius kembali muncul memicu rasa penasaran Chansu tentang kesepakatan mereka. Rohan menjelaskan dengan santai bahwa makhluk itu adalah salah satu dari 7 bencana sang predator penguasa wilayah. Nyali Chansu menciut seketika menyadari bahwa selama ini ia sedang bermain dengan maut tanpa menyadarinya. Sementara itu, prajurit lawan yang kalah telak dari Chanu kini berakhir mengenaskan di balik jeruji besi. Sistem memberi peringatan denda berat dijatuhkan karena perbedaan level faksi yang sangat mencolok. Hukuman denda sebesar 1 juta koin emas harus segera dilunasi. Ia meradang tak terima berdalih bahwa kekalahannya disebabkan oleh campur tangan pendekar pedang misterius di pihak Chansu. Sistem menganggap penolakan itu sebagai kegagalan bayar dan statusnya pun langsung dialihkan ke faksi negasi. Pria itu seketika gemetar dilanda kepanikan luar biasa. Ia memohon pada sistem untuk membatalkannya, namun monster mayat hidup sudah menyeretnya keluar dari sel. Di tengah ketakutan itu, sesosok aura mengerikan muncul Danha, sang rasul negasi yang sangat ditakuti. Danha menuntut penjelasan lengkap atau maut akan menjemput hingga rahasia lokasi perkebunan apel kaisar pun terungkap. Danha curiga itu hanya bualan belaka, namun sang prajurit bersumpah bahwa Rohanlah yang telah mengacaukan segalanya. Keraguan masih menyelimuti Danha sebab jika benar Rohan terlibat, harusnya nilai denda sistem jauh lebih tinggi. Dengan tubuh gemetar pria itu, terus meyakinkan sang rasul bahwa ia berkata jujur. Kabar tentang tumbangnya Soi benar-benar membuat Danha terkejut bukan main. Aura Danha semakin menekan saat ia mendekat membuat nyali pria itu hancur berkeping-keping di hadapan sang wanita. Kegagalan ini mutlak menjadi tanggung jawabnya, sebab Soi tak bisa lagi menanggung konsekuensi dari kehancuran ini. Sambil menyeringai licik Danha, menawarkan sebuah pilihan yang terdengar seperti kutukan maut. Kepala pria itu dicengkram kuat sebuah kontrak paksa terbentuk, mengikat jiwanya sebagai tawanan abadi. Perintah mutlak pun dijatuhkan, ia harus segera menuju lokasi perkebunan dan mulai bekerja di sana. Protesnya dibalas dengan ancaman maut.
dan H siap mengubahnya menjadi mayat hidup jika berani membangkang. Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan menuntaskan misi menyusup ke jantung perkebunan apel milik musuh. Baiklah teman-teman, itulah akhir dari kisah kali ini. Tuliskan teori kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di episode seru berikutnya.